Sisa obat Dr. Jiang telah direbut. Cepat berikan pada nona muda. Itu benar-benar berhasil. Tuan Tang, daftar hadiah untuk dokter terkenal di seluruh dunia untuk merawat Nona Tang telah dirobek orang. Siapa itu? Orang yang merobek daftar itu dan sisa obat yang dibawa kembali oleh Dewa Perang Luo berasal dari orang yang sama. Cepat undang tabib ajaib kembali. Yang tidak mendapat perubahan pil sama sekali. Setelah bertahun-tahun ini, satu pil yang layak pun belum berhasil kusempurnakan. Ibu, sepertinya aku akan mengecewakanmu. Jika pil kebangkitan 5 naga ini tetap tidak berguna, maka aku akan cari pekerjaan. Dan setelah pedaung sekian lama, akhirnya aku beli cincin berlian, waktunya melamar Jiao Jiao. Jiao, bagaimana kau bisa sampai di sini? Jiao Jiao. Siapa kau? Kenapa kau memeluk pacarku? Kau anak yatim yang tak punya didikan. Ini Tuan Muda Zhao. Berani-beraninya kau menanyainya? Xiaoqi, kau bukan anak yatim. Kau dari kediaman Raja Chu. Tapi jangan pernah mendekati keluarga Chu. Atau nanti... Tante, Jiao Jiao adalah pacarku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Cukup, Dek Jiangxi. Aku tidak mau banyak bicara denganmu di sini. Hari ini aku datang memberitahumu. Kita putus saja. Aku sudah punya pacar baru, Tuan Muda Zhao. Putus? Apa yang kau herankan? Jiao Jiao. Kita sudah jadi sahabat sejak kecil. Selama bertahun-tahun ini, aku berusaha meneliti obat hanya untuk menikahimu. Lihat, aku baru beli cincin berlian dan berencana melamarmu. Anak yatim berani melamar? Tidak ingin kasar. Barang murah seperti ini. Dan kau berani memperlihatkannya? Aku pikir kau benar-benar sangat miskin. Apa kamu gila? Aku habiskan 20.000 untuk cincin berlian ini. Kalau merusaknya, apakah kamu mampu ganti rugi? Bekerja keras untuk membelinya dengan 20.000. Hahaha, benar. Dengan obat tak bergunamu dan pembunuh kecoa atau sejenisnya, bisa hasilkan 20.000 yuan. Sudah termasuk kemampuan terbesarmu? Jauhkan tangan kotormu dari Tuan Muda Zhao. Jiao Jiao, lu kata-kata berpihak pada orang tua. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Jiangxi, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat jelas. Ini adalah undangan dari konferensi evaluasi Dewa Medis. Naik jika bukan karena koneksi Tuan Muda Zhao. Mengandalkan kamu, mimpi saja. Dia? Hahaha. Sepanjang hidupnya, dia hanya bisa tinggal di bawah jembatan dan menjual racun tikus. Meng, apakah tebusan yang begitu penting? Mau buat. Bahkan perasaan bertahun-tahun pun tidak bisa dibandingkan. Bocah, bekal kamu tahu siapa yang memberi undangan ini? Ini keluarga Tang, keluarga Zhao, didukung oleh Dewi Perang Wanita, Tang Rushuang. Selama kita bisa menghadiri konferensi evaluasi medis, tidak hanya Jiao Jiao akan langsung naik ke puncak, tetapi keluarga Huo juga akan bergabung dengan keluarga teratas Daxia. Sedangkan kamu? Apa yang bisa kamu berikan kepada Jiao Jiao? Aku... Apakah mungkin kamu ingin berdiri di belakangku dan membantu mendorong pantatku? Hahaha. Ia setiap hari terkungkung di rumah leluhur yang ibumu berikan. Ya, jika tidak belajar obat, maka pasti menyuling pil. Kau mana bisa sukses? Hei, Jiao Jiao. Ini adalah ciptaan terbaruku, pil kebangkitan 5 naga. Tidak hanya mengusir semua racun, tetapi juga bisa menghidupkan kembali yang mati. Jiao Jiao, beri aku kesempatan lagi, oke? Vitalitasnya kuat, tak salah lagi.
Ikut aku masuk. Jiangzi, kurasa kau meneliti obat sampai membuat otakmu rusak ya? Masih mau membangkitkan yang mati? Kurasa kamu pergi mengobati otakmu dulu. Pil kebangkitan 5 naga? Kamu ingin membuatku mati tertawa? Jiangzi, apakah kamu tahu bahwa ayah Tuan Zhao adalah dokter kerajaan keluarga Tang? Jadi kamu mau membawa pil murahan untuk menipu kami? Kamu sungguh tak tahu diri. Kamu tidak seperti apa padaku. Aku belajar medis dari ibuku. Ibuku bahkan menyelamatkan Tuan Huo. Bahkan dia bahkan mengorbankan nyawanya. Maksudmu, ibumu yang berumur pendek? Iya, dia menyelamatkan Tuan Besar. Tapi mungkin saja dia cuma kebetulan menghadapi situasi yang mendukung. Dia bahkan mengaku sebagai ahli medis dan orang bijak termulia. Dia seharusnya menyembuhkan. Hidupnya yang pendek. Jangan menghina ibuku. Jika bukan karena ibuku, mana ada farmasi grup Huo? Farmasi grup Huo telah diwariskan selama 100 tahun. Ini mengandalkan usaha 3 generasi dan bukan dokter desa. Jika bukan karena ibumu menyelamatkan nyawa kakekku dulu, aku sudah mengusirmu sejak lama. Sekarang aku akan masuk ke konferensi evaluasi medis. Kamu dan aku tidak lagi orang dari kelas yang sama. Hadapi kenyataan. Ini adalah orang-orang keluarga Tang. Mengapa mereka di sini? Bukankah ini Dewa Perang Daksi dari keluarga Tang yang menjadi tamu terhormat Kaisar? Oh, benar. Mereka pasti di sini untuk Tuan Zhao. Benar. Dia adalah utusan kiri Dewa Perang Luo Yuan. Di Daxia, dia adalah juru bicara Dewa Perang. Luo Yuan, utusan kiri Dewa Perang keluarga Tang memberikan penghormatan kepada Dr. Jiang. Memberikan penghormatan kepada Dr. Jiang. Dr. Jiang. Dr. Jiang. Apakah kalian salah orang? Dr. Jiang, kepala keluarga Tang sudah menunggu lama. Jika Anda bisa menyembuhkan Nona Tang, maka Anda akan menjadi penyelamat keluarga Tang. Apa jawaban ini? Tak bisa ditunda lagi. Saya akan jelaskan saat kita sampai di sana. Hei kalian, hei, tunggu. Pil obatku. Hei, ayo pergi. Dia hanya seorang yatim piatu, penjual racun tikus. Bagaimana mungkin? Kabarnya Dewi Perang Wanita Daxia terluka parah dan hadiah ditawarkan untuk dokter terkenal untuk mengobatinya. Sempurna, aku akan bantu dia mengambil pengumuman. Tidak, Tuan Muda Zhao. Mengapa kau mau membantunya? Membantunya? Jika dia mengambil pengumuman dan tidak bisa menyembuhkannya, dia pasti mati. Tuan Muda Zhao, kamu sangat jahat. Aku suka sekali. Jiangzi, oh Jiangzi, jika menyinggung keluarga Tang, kau pasti akan mati. Tuan Besar, 5 meridian Dewa Perang sudah hancur dan kultivasinya hilang. Takutnya dia sudah sekarat dan akan meninggal. Nah sekarang ini, mereka yang bisa menghidupkan kembali orang mati takutnya hanya tabib suci negara yang dulu. Keluarga Tang telah mendukung kalian selama bertahun-tahun, tetapi kalian bahkan tidak bisa menyembuhkan putriku. Tak berguna. Kalian semua tak berguna. Jika tidak bisa menyembuhkannya hari ini, kalian semua harus mati bersama Rushuang. Kepala keluarga Tang, ampuni nyawa kami. Kepala keluarga Tang, bukan kami tak mau, tetapi kami sudah benar-benar berusaha sebaik mungkin. Katanya, ada seorang tabib ilahi telah mengambil pengumuman. Kepala keluarga Tang, Dr. Jiang telah diundang. Cepat, undang Dr. Jiang masuk. Ya, kemana kalian membawaku? Kambing hitam ini akhirnya tiba. 2. Anak muda berani mengambil pengumuman, pasti bisa menyelamatkan. Dan membangkitkan yang mati, kan? Tidak terlalu berlebihan. Aku masih bisa mengobati luka luar. Dr. Jiang, Anda terlalu merendah. Tuan Tang, ada rumor di masyarakat bahwa Dr. Jiang ini bisa menghidupkan orang mati dan mengembalikan daging ke tulang dengan tangan penyembuh ajaib dan menyembuhkan penyakit seketika. Selama Dr. Jiang bersedia, dia bahkan bisa mengubah nasib orang. Dr. Jiang, selama Anda bisa menyembuhkan penyakit putriku, ini 1 miliar
Anggap sebagai hadiah pertemuan dari keluarga Tang. Banyak sekali uangnya. Penyakit apa yang diderita putri Anda? Jika manakah semua cek bagaimana kita harus menanganinya? Apa yang terjadi, Dixie? Hei, keduanya adalah dokter tak berguna yang menipu uang. Biarkan saja mereka mati. Anggap saja sebagai menghilangkan bahaya bagi rakyat. Hei, apa yang kau katakan tadi? Sial. Sial. Dia pasti mati. Biasanya aku paling benci orang yang mencari ketenaran. Kedua orang ini memang pantas mati. Tuan Tang, penyakit apa yang diderita putri Anda? Jika sederhana, saya tidak akan ambil uang ini. Dr. Jiang, Anda pasti tahu, kan? Tertulis sangat jelas di pengumuman, itu untuk menghindari dokter palsu. Pengumuman? Pengumuman apa? Dr. Jiang, Anda tidak bercanda denganku, kan? Hei, kuperingatkan kalian. Ini dunia hukum, jangan sembarangan. Saya pernah lihat sengketa medis, tapi tidak pernah lihat yang mengacau sebelum mulai. Kenapa? Berani mengambil pengumuman, tapi tak mampu selamatkan orang. Ya untuk obati dan selamatkan orang, harus resep obat yang tepat. Saya bahkan belum lihat orangnya, bagaimana obati. Lagi pula, bagaimana jika kondisinya tak sesuai deskripsi kalian dan aku gagal, mau salahkan siapa? Selain itu, aku benar-benar tak tahu pengumuman apa itu. Oh, aku mengerti, Tuan Tang. Dr. Jiang mungkin merasa bayarannya sedikit. Aku... Haha. Dr. Jiang, cukup? Jika tidak, aku tambah lagi. Bukan, aku... Baiklah, mungkin dicoba saja. Tak sampai membunuh orang, kan? Pergi, bawa Nona kemari. Pasien sudah tiba, silakan. Pasien? Dia sudah meninggal. Kalian sebut ini pasien. Kami menyebutnya orang mati. Yang menurutku sebaiknya kalian mencari master untuk merapal mantra dan memanggil rohnya kembali. Jika tidak segera dikubur, akan membusuk. Jika tak bisa, biar aku yang bacakan mantra. Jika tidak, bagaimana mungkin penyakit biasa bernilai 1 miliar? Dr. Jiang, apakah kau juga datang untuk menipu uang? Aku... Hentikan omong kosong. Jika tidak bisa menyembuhkannya, kau harus mati bersamanya. Akan kutepati kata-kataku. Dr. Jiang, Dewa Perang Tang sangat penting bagi Daxia. Mohon Dr. Jiang menyelamatkannya dan memulihkannya. Mohon Dr. Jiang bertindak. Ini bukan bertindak. Kalian ini mau mengambil nyawaku. Dia sudah mati, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Therese tidak bisa menyelamatkannya, kan? Tuan Tang, menurutku, dia sama seperti dua dokter yang tak berguna itu. Dia jelas datang untuk menipu uang. Berani menipu, tapi tidak berani mati. Tuan Tang, jangan biarkan dia pergi. Meski punya kemampuan hebat, aku tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Aduh, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Selamat tinggal. Kau mau datang dan pergi sesuka hatimu. Kau kira keluarga Tang seperti toilet umum. Cari mati. Bocah. Tuan Tang pernah menjadi dewa perang Daxia. Dibunuh olehnya tak merugikanmu. Ini, bagaimana mungkin? Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Pak Tua, mengingat cintamu pada putrimu, aku tidak akan menyalahkanmu dan tidak akan melaporkan ke polisi. Tapi kau harus ingat, perbuatanmu ini melanggar hukum. Kau sudah setua ini dan cukup memprihatinkan. Kuampuni kau Kalio ini. Aku adalah master besar. Jangankan orang biasa, bahkan ahli di tingkat langit suci juga bisa kubunuh dengan mudah. Tapi dia, sebenarnya siapa dia? Apakah aku salah paham pada Dr. Jiang? Bisa menghalangi serangan penuh dariku, itu sudah membuktikan kekuatannya setidaknya berada di atasku. Lalu, apakah alasan dia tak mau menyelamatkan putriku karena ketulusanku masih tidak cukup? Tuan Tang, kau jangan percaya padanya. Dia hanya penipu. Benar, Tuan Tang. Orang ini penipu yang mengambil pengumuman tanpa izin dan menunda perawatan Dewa Perang Tang. Kusarankan untuk mengeksekusinya di tempat. Kalau sampai hal ini tersebar, pasti akan merusak reputasi keluarga Tang. Ayah, Tuan Tang tak akan mengampuni bocah ini, kan? Bagaimana mungkin kepala keluarga Tang dikenal karena membenci kejahatan dan dia paling benci ditipu?
Tidakkah kau lihat nasib kedua orang itu tadi? Kumohon padamu, Dr. Jiang. Aku tahu kau pasti bisa menyelamatkan putriku. Kultivasimu sangat luar biasa. Asalkan kau bisa menyelamatkan putriku, aku pasti akan menikahkan putriku denganmu. Hah? Tuan Tang, bagaimana mungkin kamu berlutut kepada Jiang Qi? Tidak mungkin. Tuan Tang adalah dewa perang besar Xia terdahulu. Kekuatannya hanya di bawah Tang Rushuang. Lagi pula, bocah ini hanya pecundang yang tak punya kultivasi. Kalian berdua, diam. Dia hanya putus asa mencari bantuan sekarang. Begitu dia menyadari bocah ini tak berguna, dia tetap akan membunuhnya. Baiklah kalau begitu. Aku ini paling tidak tahan melihat orang lain menangis. Cepat berdiri. Anaknya meninggal lebih awal darinya. Tuan Tang juga orang yang malang. Jangan sampai membuatnya gila. Mari. Asal kamu janji menyelamatkan putriku, aku akan bangkit. Bagaimana aku selamatkan? Dia sudah mati. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Bahkan ayahku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia yang hanya penjual racun tikus bisa melakukan apa? Apakah kau mau pakai pil kebangkitan 5 naga? Harta karun dunia medis, pil kebangkitan 5 naga, asli atau palsu? Tentu saja palsu, ayah. Jika dia punya pil legendaris yang langka, dia tak akan berakhir seperti ini. Dia sudah lama menjadi tamu kehormatan dari Kaisar Wanita. Apakah dia masih akan menjadi penjual racun kecoa ini? Pil kebangkitan 5 naga. Jika Dr. Jiang bisa menghasilkan harta karun dunia medis, keluarga Tang bersedia mengorbankan segalanya. Dan menuruti segala perintah Dr. Jiang. Baik. Aku sudah menangkap kelemahan hati lembut saya. Tapi pil kebangkitan 5 naga ini masih produk setengah jadi. Sekarang dia mulai membuat alasan untuk tidak bisa menyembuhkannya. Itu tidak masalah. Selama kamu bisa menghidupkan kembali putriku, aku akan menepati janjiku dan pasti akan mengatur pernikahan ini untukmu. Tidak ada reaksi sama sekali. Tuan Tang, lihatlah sudah kubilang. Orang ini hanya penipu pencari ketenaran. Dia tidak pernah berubah. Jika tidak sekarang membunuhnya, kapan lagi? Tuan Tang, bocah ini sangat keji. Dia terus memprovokasi. Jangan biarkan dia hidup. Dia bahkan belum menelannya. Jadi bagaimana bisa ada reaksi? Belum menelannya? Apa artinya? Artinya adalah apakah aku salah lihat? Putriku sudah bangun. Jiang Qi, berani sekali kau sampai menodai orang mati. Apakah kau tahu siapa dia? Tuan Tang, dewa perang Tang suci dan murni, tidak menikah saat hidup. Setelah meninggal, kesuciannya harus dipertahankan. Kurasa orang ini hanya seorang penipu yang licik. Sebelum dia mati, dia masih ingin mengambil keuntungan. apa kalian semua gila? Kapulainlah yang memintaku menyelamatkannya. Dia adalah orang mati. Jika aku tidak meniupkan obat ke dalamnya, bagaimana dia bisa menelannya? Aku saja tak keberatan, malah kalian yang keberatan. Masih mencari alasan? Tuan Tang, mengapa tidak membunuhnya sekarang? Jika kabar ini menyebar nanti, mana martabat keluarga Tang? Penjaga. Hei. Racun kecoa, racun tikus. Kecoa memakannya dan mati. Tikus memakannya dan mati juga. Biarkan dia pergi. Aku tidak takut ditipu. Aku takut tidak ada yang menipuku. Tuan Tang, jangan lepaskan dia. Dia sudah membunuh Dewi Perang Daxia. Ya Tuan Tang, Aku bilang lepaskan dia. Aku yang di tingkat master besar juga tak bisa melukainya. Bagaimana aku bisa menahannya? Karena kau tidak bisa menyembuhkannya. Sepertinya Rushuang memang ditakdirkan seperti ini. Pergilah. Turut berduka cita. kau... Aku sudah mencari semau dokter di dunia dan sudah mencoba segala cara, tetapi tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Pilih hari yang baik untuk menguburkan Nona. Tuan Tang, sekarang perang di perbatasan sangat mendesak. 6 domain mengincar kita. Saat ini, Daxia kehilangan Dewi Perang. Takutnya,
Aku hanya seorang ayah yang kehilangan seorang putri. Aku tidak bisa peduli lagi. Tuan Tang, Ini adalah cahaya Dewata 5 warna yang hanya muncul di tingkat langit suci. Putriku tidak hanya hidup kembali, tapi kekuatannya juga meningkat drastis. Dewa Perang, dia telah kembali. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali Dewa Perang. Dewa Perang, kau ini manusia atau hantu? Aku hanya minum serbuk napas kura-kura untuk berpura-pura mati sementara. Sekarang semuanya baik-baik saja. Kalian semua bubar. Jadi Dewa Perang Tang berpura-pura mati hanyalah untuk mengelabui orang-orang. Kabarnya keluarga Tang dipaksa menikah oleh keluarga Chu. Tampaknya semua ini hanyalah sandiwara Dewa Perang untuk menghindari pernikahan. Tang Rushuang adalah Dewa Perang nomor 1 di Daxia. Bagaimana mungkin dia mati dengan mudah? Sayangnya, katanya Dewa Perang sangat cantik. Tak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Selamat Dewa Perang. Karena ini semua kesalahpahaman, kami akan pergi sekarang. Denyut nadi Nona Tang mengalir deras dan tubuhnya sangat sehat. Setidaknya bisa hidup sampai 150 tahun. Bagus. Dewa Perang, mengapa Anda baru saja mengatakan Anda berpura-pura mati, tapi Anda jelas-jelas sudah mati kan? Siapa yang berani melakukan ini pada Anda, akan kubunuh dia sekarang. Keluarga Chu. Apa? Mereka benar-benar berani menyerangmu? Raja Chu sudah tidak sabar. Dia ingin merebut jalur medis terakhir di konferensi evaluasi medis. Dengan cara ini, semua jalur akan dikendalikan oleh Raja Chu dan mencabut kesempatan hidup Kaisar. Sedangkan keluarga Tang tak akan bisa bangkit lagi. Daxia juga akan mengalami perubahan total. Bagaimana jika Dr. Jiang turun tangan? Dr. Jiang? Benar, Rushuang. Dia dapat menghidupkanmu kembali dengan hanya 1 pil. Jika kau bisa menikahinya, maka keluarga Tang tidak perlu takut pada keluarga Chu. Jika dia dapat berpartisipasi di konferensi evaluasi medis, bukankah itu secercah harapan untuk Daxia? Benar, kenapa tak terpikirkan olehku? Terlalu gegabah. Jika pil Dr. Jiang yang kalian sebut ini hanya didapatkan secara kebetulan. Dengan gegabah mempertaruhkan hidup kita padanya akan membawa bahaya kepada Daxia. Cukup beri dia uang saja. Bagaimana jika Dr. Jiang bisa menahan serangan penuh dariku? Apa? Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengujinya. Jika dia benar-benar sekuat yang kalian katakan, aku bersedia menikah dengannya. Dan pada saat itu keluarga Tang tidak perlu takut pada keluarga Chu lagi. Dia sama sekali tak menyadari kedatanganku. Tampaknya ayah terlalu memujinya. Pacarku kabur dengan orang lain. Aku bahkan menyinggung orang kaya. Dosa apa saja ini? Pil pembangkit 5 naga. Tuan, berikan aku satu lagi. Berikan satu lagi, jadi aku bisa berubah menjadi manusia. Sudahlah, yang penting bahagia. Aku tak pernah bermimpi bahwa ciuman pertamaku akan diberikan pada mayat. Bajingan, beraninya kau menciumku? Cukup wangi juga. Aku harus berterima kasih padamu, Dewi. Kau memberiku lebih banyak dari pacar yang ku kencani selama 10 tahun. Tidak tahu malu. Aku Dewa Perang Daxia malah dicium olehmu. Sekarang biarkan aku lihat seberapa hebat kau yang cabul ini. Phoenix tiba. Para dewa dilarang lewat. Tak disangka ada teknik terlarang Daxia di sini. Ini adalah formasi 10.000 pedang. Siapa sebenarnya dia? Ibu jika ingin aku mendapatkan pacar, ya kecuali langit menjatuhkan satu untukku. Ya ampun. Aku tidak pernah menyangka di villa kuno kecil ini ternyata ada seni terlarang dari Daxia. Tapi jika kamu ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan pengakuanku, maka kamu sudah berpikir berlebihan. Siapa kami?
kamu tak berhak untuk tahu siapa aku, tapi jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menjadi istrimu. Aku sedang baca Kilpaca, tapi tetap menerima orang gila. Itu bukan keputusanmu. Di mana kekuatanku? Mungkinkah itu formasi 10.000 pedang di sini? Setiap hari kayaknya aku hanya bertemu dengan orang gila. Menyebalkan sekali. Tembok abadi. Formasi 10.000 pedang. Pesona Dao makna lukisan. Ternyata apa yang ayah katakan semuanya benar. Orang ini mungkin adalah orang suci kedua Zhejiang Tingsui. Jika aku bisa menikah dengannya, keluarga Tang akan menjadi menteri pengikut naga. Hei, tahukah kekuasaan apa yang kamu tolek? Wanita gila yang berdada datar. Kamu. Katakan apa yang kau inginkan. Dengan statusku, semua bisa kuwujudkan. Hei. Hei, bicaralah. Aku hanya ingin mengembangkan keahlian medis ibuku. Mengembangkan? Konferensi evaluasi medis adalah kesempatan terbaik. Tuan Muda Zhao bisa membantuku masuk ke konferensi evaluasi medis. Apa yang bisa kau lakukan? Tentu saja aku ingin pergi. Tapi aku hanya orang biasa. Bagaimana jika aku mengundangmu? Konferensi evaluasi medis diadakan sekali setiap 10 tahun. Hanya mengundang dokter terbaik dan keluarga bangsawan dari seluruh Daxia. Dengan kemampuanmu, jika engkau mencapai peringkat kecil di konferensi, jangankan mengembangkannya, harta, status, kehormatan akan kau dapatkan sebanyak yang kau inginkan. Kau akan menjadi sosok terkenal di seluruh Daxia. Mendapatkan pengikut tak terhitung, semua keluarga itu akan percaya padamu dan menyembahmu. Kau bahkan mungkin menjadi tamu terhormat kaisar dan dihormati sebagai penjaga nasional. Aku tidak tertarik pada uang atau ketenaran. Aku mengembangkan keahlian medis ya. Kalau begitu akan ku coba. Lihat, semua jadi lebih mudah kan? Itu masuk akal. Kalau begitu, sampai jumpa besok di konferensi. Baik. Tunggu sampai besok. Kau melihatku di konferensi evaluasi medis. Kau akan tahu bahwa menolakku adalah tindakan bodoh. Aku menantikan ekspresi penyesalanmu. Tuan Tang, Dewa Perang, konferensi evaluasi medis akan segera dimulai. Ayo pergi. Konferensi evaluasi medis sangat penting. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa Dr. Jiang adalah pelindung suci Daxia, seorang tabib tiada tanding dan juga harapan terakhir kita. Jadi, jangan sampai Dr. Jiang ditindas. Rush Huang, semua sudah siap. Jangan khawatir, Ayah. Semuanya sudah siap. Baik. Tunggu. Gawat, Ayah. Aku lupa memberikan undangan kepadanya. Cepat. Berani membuat keributan di konferensi evaluasi medis. Kau cari mati. Keluar dari sini sekarang. Siapa kamu? Kamu udah didai. Hahaha, saudara-saudara. Aku adalah penggemar Dewa Perang Tang. Aku datang sendiri untuk menjaga keamanan konferensi. Jangan khawatir. Dengan aku yang kedua terbaik di dunia di sini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Jadi kamu hanya seorang penjilat? Oh, baik. Bagaimana cara aku masuk? Berhenti. Dasar buta. Silakan masuk. Dasar buta. Jadi bisa masuk dengan memakinya. Berhenti. Dasar buta. Pas kamu baca. Haha, ada satu lagi yang datang. Kamu tidak tahu siapa aku, kan? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Mungkin kamu mendekati dengan salah. Sepertinya kamu tidak tahu siapa aku. Siapa kamu? Anak muda. Selanjutnya, aku akan membutakanmu. Pergi keluar dan tanya-tanya.
Kamu tahu tidak nilainya menjadi yang terbaik kedua di dunia? Jika aku bertindak dalam radius 10 mil, tak sehelai rumput pun akan tumbuh. Apakah itu orang yang mengklaim Tang Rushuang adalah nomor 1 di dunia dan dia adalah nomor 2? Ya, itu dia. Ya, aku adalah yang dikenal sebagai Flying Snow, Shooting White Deer, yang terbaik kedua di dunia. Dan aku adalah nomor 2 yang paling keren. Anak muda, aku bisa melihat bahwa kamu hanya orang miskin. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergi cepat. Jangan buat aku bertindak. Tidak sah. Ke depan, akhirnya mereka bisa masuk hanya dengan mengutuk sekali. Aku tidak bisa masuk. Beraninya kamu berlagak dan menipu di wilayah keluarga Tang. Aku tidak tahan lagi. Anak muda, maka aku akan biarkan kamu lihat apa yang bisa kulakukan. Butakan mata anjingmu. Jadi itulah yang hilang. Butakan mata anjingmu. Energi sejatiku telah hilang. Seberapa kuat dia sebenarnya? Mungkinkah dia seorang master tersembunyi? Jadi menampar itu efektif juga ya? Jiangci, berani-beraninya kamu datang ke acara tingkat tinggi seperti ini. Jiao. Konferensi medis adalah untuk pertukaran antar rekan. Mengapa aku tidak boleh datang? Konyol sekali kalau konferensi ini hanya menarik pejabat tinggi dan bangsawan. Dengan seseorang sepertimu, seorang pemula. Silakan masuk biar aku lihat. Untuk anak ini datang ke konferensi tabib suci, pasti tidak sesederhana itu. Sekarang, dia menamparku dan menghilangkan energi sejatiku. Mungkin satu-satunya cara bagiku untuk memulihkan kekuatan terletak padanya. Siapa bilang dia tidak bisa bertemu? Orang ini akan kujaga. Ayah angkat. Silakan lewat sini, ayah angkat. Senior, jangan sampai tertipu olehnya. Tidak apa-apa, Jiao Jiao. Sebentar lagi, ahli waris keluarga Chu Yun Xiao, juga akan datang. Jika kamu menyinggung Tuan Muda Chu, dia pasti akan menghancurkan tulangmu, membuatmu berharap tidak hidup, tidak mati. Dewa Perang, Tabib Jiang telah tiba. Mengenai Tuan Muda Tang, saya telah memerintahkannya. Dia bertanggung jawab untuk berada di tempat untuk melindungi Tabib Jiang. Siapa yang berani membuat masalah, mati. Tang Haolong, anak kecil ini, akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Jika dia membuat Tabib Jiang marah, aku akan mengunyah tulang-tulangnya hingga hancur. Ayo pergi, ayah. Jangan biarkan Tabib Jiang menunggu terlalu lama. Nak, bersiaplah untuk merasakan pesonaku. Sudahkah kamu dengar? Hari ini di konferensi penilaian tabib, seorang tabib tak tertandingi akan hadir. Diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh keluarga Tang, keterampilan medisnya luar biasa, dia pasti di atas kita. Ya, sejak Shen Jiang Ting Snow menghilang, seni medis Grazia telah menurun. Sekarang, untuk dapat melihat seorang tabib tak tertandingi lagi di konferensi penilaian tabib ini adalah suatu berkah. Hahaha. Dan seorang penerus. Aku katakan padamu, reputasi tabib ini bukanlah hal kecil. Dia berasal dari keluarga terpencil. Selain itu, saudariku berkata, beliau adalah tabib suci nasional yang menggantikan Jiang Ting Snow. Apa tabib suci nasional? Memang, dengan keluarga Tang kami, dia setia dan berbakti, dekat seperti saudara. Coba pikirkan, karena keluarga Chu memiliki Jiang Ting Snow, mantan tabib suci. Mereka menjadi keluarga terkaya di Grazia. Sekarang keluarga Tang telah terhubung dengan seorang kuasi tabib suci. Bukankah itu berarti mereka setara dengan keluarga Chu? Selamat Tuan Muda Tang. Ketika kamu menjadi terkenal di masa depan, jangan lupakan kami. Hahaha, jangan khawatir. Selama aku punya makanan untuk dimakan, ada mangkuk untuk kamu cuci. Dan kamu? Aku Wyson Schwarzkopf Kent Irto Bok Chui Sambor Brang. Baru saja, konferensi master tetap bertonton Dewa Perang. Dan worsen seorang tabib tak tertandingi saja di Timur Kishin. Mengapa semua orang melihatku? Teruskan musiknya dan terus menari. Saya di sini untuk belajar. Haha. Saya kuat tahu surat juri di
Masing-masing memiliki setidaknya 30 tahun pengalaman medis atau berasal dari keluarga dokter terkenal. Anak ini sangat muda. Saya bahkan tidak pernah mendengar tentangnya. Berani-beraninya dia. Tang Xiao, berapa banyak yang dibayar anak nakal ini kepada keluargamu untuk masuk, lihat apa yang dia kenakan, terlihat seperti orang kampung yang tidak pantas ditampilkan, dan dia tidak takut menurunkan standar konferensi. Ada datang berpakaian seperti ini untuk menghadiri konferensi dokter ilahi kami. Apakah Anda perlu memakai jas untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang? Apakah keluargamu mengadakan pemakaman berpakaian begitu formal? Berani-beraninya yang mengatakan ini adalah prosesi pemakaman. Saya pikir Anda bosan hidup, bukan? Saya hanya bercanda. Mengapa Anda begitu marah? Apakah itu waktu bulanan sehingga Anda begitu mudah marah? Haha. Tang Xiao, anak ini datang ke rumahmu dan bahkan menampar wajahmu. Aduh, saya merasa malu untukmu. Tang Xiao, meskipun saudarimu adalah dewa perang dari Great Xia, nak berani-beraninya memprovokasi saya? One type Xionyan? Aduh. Anda bukan panda raksasa. Mengapa saya harus tahu siapa Anda? Tang Xiao, anak ini membodohimu. Haha. Kecuali keluarga Chu. Tidak ada yang berani bertindak begitu sombong di depan keluarga Tang saya. Sekarang saya ambil kesempatan ini untuk memberitahu semua orang. Konferensi ini secara baik, itu kompetisi yang adil. Secara belak-belakan, itu keluarga Tang saya mempersiapkannya semata-mata untuk dokter ilahi tak tertandingi itu menghadiri konferensi. Saya paling tahun. Justru ada yang berani merusak rencana keluarga Tang saya. Ini akibatnya untukmu dan untuk menghancurkan skema keluarga Tang saya. Tenaga dalam dilepaskan. Tang Rushuang ini adalah dewa perang dari Xia Agung kita. Tang Haolong ini juga mendekati puncak para master. Keluarga Tang memanggil mereka ke sini, mungkin hanya untuk mencegah masalah. Untuk sesendok cuka, dasar membuat pesta pangsit. Kapan aku bisa mendapat perlakuan seperti itu? Untuk membuat keluarga Tang, untuknya, menjadi musuh dengan seluruh dunia, orang Saidi, apa latar belakangnya? Karena Tuan Muda Tang telah berbicara, kami akan lakukan sesuai perintah. Hanya saja orang ini berpakaian begitu ceroboh dan tidak cocok tinggal air. Bagaimana jika tabib ilahi yang tak tertandingi itu melihatnya dan mengira keluarga Tang tidak ramah? Ya, Tuan Muda Tang, Anda harus bersaksi untuk kami nanti. Siapa ini? Sangat bau. Dengan bau asam yang memancar darinya. Awasin, dia datang untuk menunggangi ketenaran konferensi. Untuk menipu nanti seperti mereka bintang kecil yang menginjak karpet merah dan mengaku telah memenangkan penghargaan. Aku mencium ini, ada bau. Ataukah anjing bisa mencium bau yang manusia tidak bisa? Kukatakan kalian orang kota sungguh tahu cara bermain. Berani bersarkasme di sini ya. Penjagaan, hari ini aku harus menetapkan aturan ini. Saudariku memanggil. Aku akan berurusan denganmu nanti ya. Aduh. Oh, saudari. Dokter Jiang telah tiba. Selama kamu melindunginya dengan baik, tunjanganmu akan dikalikan 10. Oh, jangan khawatir, saudari. Meskipun aku biasanya sembrono, tapi kali ini aku akan mengatur segalanya dengan baik untuk dokter itu. Tenang saja. Hanya saja ada selang yang menyebabkan masalah di sini. Aku akan menendangnya keluar sekarang. Cepat, jika kamu berani menunda dokter, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Nak, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Keluar sekarang. Jangan rusak hal baik keluarga Tang kita. Aku juga diundang ke sini. Apa yang kau pura-pura? Katakan saja namamu Jiang, bukankah itu cukup? Ya, namaku Jiang. Dia bilang namanya Jiang. Dokter Jiang telah tiba. Apakah kamu benar-benar bernama Jiang? Dr. Jiang? Ini bukan hari libur atau apapun, tetapi Anda membungkuk sedalam itu, dan saya tidak membawa amplop merah. Dr. Jiang, ini semua salah saya. Sebelumnya, saya sombong. Saya minta maaf. Apa? Dia adalah orang yang diundang keluarga Tang, dokter dewa itu. Apa, Jiang? Dr. Jiang? Oh, tidak. Baru saja saya berkata, dia adalah anak imut. Saya benar-benar tidak menyangkanya. Saya tidak monster. Apakah Anda dokter dewa tiada tanding yang diundang oleh God of War Tang?
Ahad Kaibater Pignal Kitsaran Anda. Lihat betapa sederhana Anda berpakaian. Anda terlihat seperti Master Transcendent. Karena Nabi Anda baru saja berkata bahwa saya bau, muda, dan bau miskin. Tidak. Itu semua hanya candaan. Wanginya. Hancur. Dr. Jiang marah. Jika ini sampai diketahui kakak saya, dia akan menguliti saya hidup-hidup. Hehehe. Dr. Dewa, Anda sudah berusia lanjut. Tata penampilan Anda sangat muda. Sungguh luar biasa. Setiap sirangan Anda berdiri bawah dokter hebat. Dia seperti yang di atas panggung, orang tua, mencari ketenaran dan reputasi, menaiki harga yang mahal, orang yang sudah tua, tetapi keahlian medis mereka berantakan. Anda serius? Ya. Kamu benar-benar jenius. Hahaha. Dr. Jiang, saya angry. Baru saja saya agak keras. Dibandingkan dengan Anda, Dr. Dewa, kami semua murid. Murid? Tidak terlalu berlebihan. Saya hanya penjual obat kecoa. Tuan Muda Tang, Dr. Dewa sangat rendah hati. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini disebut karakter mulia. Tidak bisa kamu berlihat-lihat. Saya tidak menyangka yang terkenal putra kedua keluarga Tang memiliki penilaian yang buruk. Tuan Muda Tang, Anda salah. Dia sama sekali bukan Dr. Dewa tiada tanding yang disebut oleh God of War Tang. Dia adalah mantan pacar saya. Seserangsang, jika dibuang di bawah jembatan layang, gak akan bertahan sebaik pengemis, anak imut. Mantan pacar? Kau berani bohong padaku? Apa bohongku padamu? Aku bohong padamu. Apa kau gila? Tuan Muda Tang, pikirkan baik-baik. Kau pikir Dewa Perang Tang akan mengirim surat undangan seperti itu kepada penjual racun tikus, sayang? Saudara Sedau, kau bukan benar-benar penjual racun tikus, kan? Aku tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kita semua telah ditipu orang ini. Kau mati hari ini. Aku tak pernah bilang aku dokter ilahi. Aku hanya datang mengamati dan belajar. Apa kau dengarkan aku? Mengamati? Changse, apa kau pikir tempat ini? Ini adalah tingkat atas terbesar konferensi dokter ilahi. Obat dari sini dapat buat orang kaya berebut untuk itu. Kau, penjual racun tikus, tak layak mengamati. Apa ada salahnya jual racun tikus? Racun tikus masih obat. Racun tikus bermanfaat masyarakat. Jika konferensi dokter ilahi semua pada tingkatmu, sungguh bikin tertawa marah. Akal Tuaga Altang, Brett Manawa, kedua setelah keluarga Chu, keluarga kaya tingkat atas. Mereka menempatkan tak berkualifikasi tukang obat di kursi juri. Ini menurunkan standar kita. Kudengar keluarga Tang selalu anggap dokter ilahi tiada tanding sebagai tamu terhormat. Jika dokter ilahi datang nanti dan temukan saya yang bikin masalah di sini, Tuan Muda Tang, aku sungguh merasa tak beruntung untuk keluargamu. Ya, Tuan Muda Tang, bagaimana jika sebelum dokter ilahi datang, langsung pukul sayang ini sampai mati dan buang dia keluar, agar tak melibatkan semua? Ini kakak sangat hargai dokter ilahi pelindung negara. Jika dia temukan seseorang bikin masalah di konferensi, maka keluarga Kutang tak akan. Kau sayang, kau pembohong, kau berani bohong pada keluarga Kutang, kupikir kau menari di kuburanmu, mencari masalah, penjaga. Potong dia jadi potongan. Teng Haolong, siapa yang kau ingin potong? Hai kakak. Orang ini terlihat familiar. Dia itu yang menyebabkan keributan di tempat itu. Aku baru saja akan menyingkirkannya. Aku akan berurusan denganmu nanti. Jiangzi, Inka, apakah kamu tahu siapa orang yang berdiri di depanmu itu? Ini adalah Dewa Perang Agung Xia, Tang Rushuang. Dewa Perang Tang, bajingan ini berpura-pura menjadi tabib ilahi yang tiada tara dan menyelinap ke konferensi Dewa Medis ini, dan kami menangkapnya. Saya meminta Anda mengeksekusinya di tempat. Kalau tidak saat tabib ilahi asli datang, ini tidak akan berakhir baik. Kak, serahkan dia padaku. Aku pasti akan membuatnya tidak bisa hidup atau mati. Aku juga benar-benar diundang ke sini. Apakah maksudmu Dewa Perang Tang akan mengundang seorang penjual racun tikus? Haha, Jiangzi, kamu sudah diambang kematian dan masih berani mencemarkan Dewa Perang Tang. Kalau kamu bilang diundang, maka tunjukkan pada kami surat undangannya. Pas kalau tidak bisa menunjukkannya, aku akan membunuhmu sekarang. Ini dia tidak menyebutkan apapun tentang surat undangan padaku. Aku mengerti. Karena dia tidak punya surat undangan, maka pasti ada orang di belakangnya menyamarkan diri sebagai Dewa Perang Tang. Selesai. Kupikir anak ini masih punya jalan keluar, tapi sekarang kejahatannya lebih parah. Pertama menyamar sebagai tabib ilahi tiada tara, lalu menyamar sebagai Dewa Perang Tang. Dia pasti mati. Karena kamu bilang ada yang mengundangmu, maka telepon dia
dan bawa dia ke sini. Aku sangat genius. Kak, itu fantastis. Ini sederhananya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kamu segera sekarang telepon orang yang mengundangmu. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Memaksa aku, ya? Baiklah. Aku akan telepon dia sekarang. Anak bodoh ini sangat tolol. Mungkin temannya juga dalam masalah. Terlibat dengan penjual racun tikus. Mungkin hanyalah si kecil bodoh. Mati, layak dia dapat. Kak, mengapa ponselmu berdering? Benar, itu aku. Hai kecil, terkejut atau tidak? Jika apa yang kau ingin, Kit? Asam, tentu saja. Tang Zentian dari keluarga Tang di ibu kota bersama putri saya Tang Rushuang memberi hormat kepada Dr. Jiang karena telah menyelamatkan hidup saya. Cepat bangun. Keluarga Tang saya bersedia membawa mas kawin miliaran untuk memohon Dr. Jiang untuk menjadi menantu keluarga Tang kami. Kau benar-benar dokter yang hebat. Tiet. Tunggu. Bisakah seseorang menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi? Sering sengaja untuk mengundang kamu untuk menjadi tabib nasional Grazia. Kau membuat saya dalam posisi sulit, kamu. Hanya kamu yang layak untuk duduk di posisi ini. Orang-orang itu yang mencari ketenaran dan reputasi. Perhatikan saja. Prajurit Tang, Tasdik hanya orang dokter keliling. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki untuk duduk di posisi ini? Apakah dia layak atau tidak? Apakah itu terserah kamu untuk berkomentar? Jadi begitu rupanya. Saya kira kamu, prajurit Tang, untuk menghindari pernikahan dengan Pangeran Chu, kamu secara acak menemukan seseorang untuk menjadi kambing hitam. Saya pikir keluarga Tang kamu telah benar-benar merosot. Kamu, hanya keluarga Zhao dari Yunzhou, berani bertindak angkuh di depan keluarga Tang saya. Luo Yuan. Tuan, saya di sini. Menghina Dr. Jiang berarti menjadi musuh keluarga Tang saya. Patahkan lengannya. Ya. Chu Yingxiao, buat saya menikahi pria hidung belang ini. Dia tidak layak. Apakah dia layak atau tidak? Bukan terserah kamu. Nona Rushuang, Tuan Tang tua sudah tua dan pelupa. Tetapi kamu, Dewa Perang Grazia yang hebat, menandatangani kontrak pernikahan dengan tanganmu sendiri, dan sekarang kamu ingin membatalkannya begitu saja. Apakah kamu punya perhatian untuk keluarga Chu saya? Ratu, akhir permainan sudah dekat. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Gerakan berikutnya, saya akan menangkap naga besar. Permainan belum diputuskan. Bagaimana bisa? Pertemuan penilaian Dewa Kedokteran. Itu adalah keluarga Chu saya yang menghalangi Syah besar. Langkah terakhir, kekayaan, kekuasaan, nafsu, dan ketenaran. Semua cara berada di tangan saya. Hanya yang terakhir, puncak seni kedokteran. Ratu, akankah Anda turun tahta dan menyerah? Itu bukan sesuatu yang bisa Anda putuskan. Tabib master sebelumnya, istri pertama Anda, Jiang Tingsue. Apakah Anda yang membunuh? Bagaimana saya bisa tahu itu? Tapi sekarang hal yang paling penting, bukankah itu yang sekarang permainan catur ini? Saya lupa memberitahu Anda, Yun Xiao membawa Yao Sanchun ke pertemuan penilaian Dewa Kedokteran. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan? Yao Sanchun, tabib master yang setia. Sekarang di dunia, nomor 1 dalam seni kedokteran, Mahaguru Kedokteran. Tidak buruk. Hanya langkah terakhir ini yang tersisa. Apakah itu perjuangan putus asa atau menunggu waktu yang tepat? Tidak dapat mengubah kenyataan bahwa Anda akan kalah. Pohon keberuntungan nasional hampir layu. Selama putra saya merebut pertemuan penilaian Dewa Kedokteran, posisi kepala kedokteran, itu akan menjadi waktu bagi Anda untuk turun tahta. Tuan muda, Anda akhirnya datang. Keluarga Tang tidak hanya melumpuhkan lengan saya, tapi juga menemukan seorang anak untuk menyamar sebagai tabib ilahi yang tiada tanding. Keluarga Tang mereka sedang memberontak. Anda juga memberontak. Sampah.
pemuda dari keluarga Zhao, hormat kepada Maha Guru Kedokteran. Dia adalah Maha Guru Kedokteran, Yao Sanchun, Dr. Yao. Dikatakan bahwa Dr. Yao telah dalam penyepian, selalu membantu kepala keluarga Chu, dan tidak pernah bertindak sembarangan. Sekarang Tuan Muda membawanya ke sini. Ini adalah untuk merebut dalam sekali serangan juara dari pertemuan Dewa Kedokteran. Pertemuan penilaian Dewa Kedokteran. Lebih baik katakan, Nats itu diadakan untuk Dr. Yao, pertemuan penobatan. Jika Master Tua bertindak, orang lain tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Yao Sanchun? Kenapa dia juga di sini? Hanya dengan satu tangan santai, bisa menyembuhkan lengan patah dan memperbaiki tendonnya. Rumor itu memang benar. Setelah Saint Hen menghilang, Yao Sanchun adalah dokter ajaib nomor 1 di dunia. Hei, kemana dokter ajaib Jiang pergi? Terlalu banyak orang. Saya punya kecemasan sosial. Jangan takut. Dengan dukungan keluarga Tang saya, bahkan yang mati bisa dihidupkan kembali. Apa yang perlu ditakuti? Berhenti berpura-pura untuk saya. Dia adalah dokter ajaib sejati. Di usia tua ini, akhirnya memiliki kesempatan untuk membuat semua orang takjub. Kenapa kamu mencari perhatian di sini? Apakah kamu mendengar itu? Dokter ajaib Jiang berkata, sang kata setua sehingga setengah kaki sudah dipeti mati dan masih keluar membuat dirimu bodoh. Tidakkah kamu malu? Tidak, bukan saya. Anak, apakah kamu meremehkan saya? Saya harap kemampuan medismu sekeras seperti mulutmu. Tiap, buat siapa? Itu benar. Dokter ajaib Jiang, itulah yang saya maksud. Ngomong, saya juga ingin memberitahumu. Saya sedang mengejar dokter ajaib Jiang. Apakah saya harus mati hari ini? Kamu bertekad untuk menang. Dibandingkan dengan saya, dia adalah orang rendah yang menyusup dengan menjilat hak apa yang dia miliki. Kualifikasi? Dokter ajaib Jiang adalah keberuntungan dari Great Xia kami. Apakah kamu pikir dia memenuhi syarat? Baik. Karena kamu keras kepala, maka tunggu dokter ajaib Yao untuk mengamankan bagi keluarga Chu saya penghalang terakhir ini. Tunggu sampai keluarga Chu saya sepenuhnya menguasai Great Xia, maka saya akan membuatmu Tang Rushuang, berlutut di kakiku dan memohon ampun seperti anjing. Tenang saja, Pangeran. Saya pasti untuk keluarga Chu mengamankan ini, penghalang krusial. Bawalah ke atas. Ini adalah hari ini pertanyaan pertama dari konferensi dokter ajaib. Ini adalah Pulau Dewa Laut, Putri Duyung. Ya, dan dia bukan yang biasa Putri Duyung. Dia adalah kepala suku Zhao. Semua dokter ajaib, siapapun yang bisa membuat Putri Duyung ini melepaskan ekor ikannya dan menumbuhkan kaki, akan memenangkan babak pertama. Chuyun Xiao, apakah kamu gila? Bangsa Duyung belum pernah datang ke darat sebelumnya. Itu hanya dalam legenda. Apakah kamu tidak menyulitkan semua orang? Hanya karena kamu tidak bisa menyembuhkannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ini bukan konferensi evaluasi Dewa Kedokteran sama sekali. Ini hanya konferensi pertukaran kondisi. Memulihkan kaki. Apakah ini dongeng Anderson? Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, maka kamu hanya mencari ketenaran. Tang Rushuang menyerah dan kamu akan hidup. Bertahan dan kamu akan mati. Untuk Dokter Suci Jiang, itu sangat mudah. Tidak hanya memulihkan kaki, bahkan ikan mati bisa menjadi cantik. Berhenti membuat musuh untukku, ya. Aku hanya menolakmu sekali. Perlukah? Apa yang kamu takutkan? Pada selatnya menjadi sedikit pengecut. Aku satu-satunya putra di keluargaku. Jika aku bertindak begitu sembrono denganmu, saat aku mati, bahkan tidak akan ada orang yang membakar uang kertas untukku. Aturan leluhur keluargaku. Siapapun yang dapat membantu anggota klan kami datang ke darat akan diberi setengah harta dan kekayaan dari Pulau Dewa Laut. Semua diberikan padanya. Pulau Dewa Laut. Setengah kekayaan, berapa banyak itu? Dikatakan bahwa Pulau Dewa Laut sekaya sebuah negara, memiliki setengah kekayaan dunia. Jika seseorang berhasil datang ke darat, orang terkaya global akan berganti tangan. Hei, ikan ini sangat kaya. Dokter Suci Jiang, dasar laut berada di bawah kendali mereka. Apakah laut kacau bangsa Duyung yang memutuskan? Bahkan jika keluarga mereka hanya mengumpulkan tol, itu cukup untuk membuat mereka menjadi orang terkaya global. Kamu orang tua.
kamu memiliki wawasan. Teh hijau. Kalian semua, siapa yang akan pergi? Aku... Itu masih tergantung pada Dokter Suci Jiang kami. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan kakiku, aku akan mengorek matamu. Dokter Suci Jiang, apakah kamu menemukan sesuatu? Aku menemukannya. Kamu dan ikan ini sama-sama sakit. Baiklah. Berhenti berpura-pura penjaga. Hancurkan orang ini untukku. Hei, pelan-pelan. Kakinya tidak sepenuhnya tidak bisa disembuhkan. Struktur tulang masih ada. Menurut kitab suci yang ditinggalkan ibuku, dengan memeriksa 9 tulang dan membedakan takdir, cukup aplikasikan jarum pemisah tulang, maka kakinya dapat dipulihkan normal. Pemuda yang kurang ajar, apakah kamu tahu jarum pemisah tulang 9 telah hilang selama 1000 tahun, bahkan sage medis tidak bisa memahaminya? Apa sih kamu? Dengan levelmu, berani menghadiri konferensi Dewa Medis? Bukan hanya dasar, ini tercatat di volume pertama klasik medis. Aku hanya belum pernah punya kesempatan untuk menggunakannya. Kamu bisa? Dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Anak, berani meragukan Master Yao. Semua orang tahu bahwa Master Yao punya 3 jarum. Tahukah kamu 3 yang mana? Jarum pertama menghidupkan kembali yang mati. Jarum kedua menghidupkan yang layu. Jarum ketiga membawa musim semi abadi. Tepat. Jadi bahkan apa yang Master Yao tidak bisa lakukan, berani mengatakan kamu bisa. Master Jiang kami belum bergerak. Jika dia menggunakan jarumnya, maka akan membawa musim semi ke dunia. Hei, kamu membual. Bisakah kamu tidak menyeretku ke dalamnya? Selama aku menggunakan 3 jarum asal surgawi, aku pasti bisa memulihkan kakinya. 3 jarum asal surgawi yang merangsang pembuluh darahnya, tapi dia jelas punya penyakit sisik ikan. Jika kaki dan darah mengalir terbalik, mungkin beracau. Tapi pasti ada efek samping. Pada saat itu takut itu akan... Apa? Mengubahnya sepenuhnya menjadi ikan. Membual tanpa malu, kamu menyebarkan bidah. Cukup, Master Yao. Jangan biarkan penipu membuang waktu. Ketika kamu menguasai seni medis, aku akan menggunakan jarum untuk membunuhnya hari ini. Ya, Yang Mulia. Hari ini, aku akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan kepada kalian semua. Jarum pertama titik Shenmen. Jarum kedua titik Chihai. Jarum ketiga titik Shenki. Dia sedang mengelupas kulitnya. Itu hanya Tianyuan Three Needles yang merangsang aliran darahmu dan merekonstruksi tulang serta ototmu. Dalam kurang dari 10 napas, kamu bisa menumbuhkan kaki manusia. Tapi, semua ini tanpa persetujuan Chu Shizi. Keluarga Jiao ingin naik ke darat. Mimpi saja. Sang kecil, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Hanya dengan kamu, apakah kamu layak bersaing dengan Chu Shizi untuk posisi teratas dalam seni pengobatan? Tidak mungkin. Ibuku tidak mungkin berbohong padaku. Dengan ibu dokter desamu itu, kamu juga ingin melihat Tianyuan Three Needles? Kai, kamu sebaiknya kembali saja ke bawah jalan layangmu dan jual racun tikusmu. Wah, kau sama sekali tidak layak untuk tinggal di tempat ini. Jika kamu kalah taruhan, terima kekalahan. Hari ini, kamu pasti akan mati. Lihat, aku sudah bilang sejak lama, ya tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi, iktiopsinya semakin parah. Sirip ini juga tumbuh sangat besar. Tianyuan Three Needles ini tidak hanya tidak membuatnya tumbuh daging dan darah, tapi malah membuatnya tumbuh insang. Jika ini berlanjut, bukankah dia benar-benar kehilangan bentuk manusia? Tolong, selamatkan aku. Kakak Yicha, kakak iparnya, bagaimana dengan kamu selamatkan dia? Bahkan jika kau memanggilku ayah sekarang, tidak ada gunanya. Orang tua itu telah menghancurkan garis keturunannya. Sekarang, kita hanya bisa mencoba Fango Nine Needles. Sesama praktisi, kamu menyebut ini jarum? Nak, apa yang kamu lakukan? Aku ingin minta. 6 jarum naga ini adalah harta berharga keluarga Jiang saya. Dibuat dari tulang paus. Dengan kekuatan untuk menguasai penciptaan. Xiaoqi, kamu harus membawanya selalu. Mengerti, Ibu?
Akupunktur keluarga Jiang saya telah lama dikenal dapat memisahkan hidup dan mati dan menilai yin dan yang. 8 meridian luar biasa, memahami siklus surgawi, selaras dengan langit, berkontes dengan bumi, dengan ortodoks dan tidak ortodoks, saling melengkapi untuk mencapai efek menghidupkan yang mati. Shao Tzu, rangkaian teknik akupunktur berikut ini untukmu harusnya sangat sederhana. Selama kamu fokus, kamu dapat melihat pusaran energi pada orang. Maafkan saya. Tidakkah kau pikir teknik akupunturnya terlihat familiar? Apa yang ingin kamu katakan? Yang Mulia, teknik orang ini agak mirip dengan mantan Master Jiang Tingsue. Saya minta maaf. Yang Mulia, saya berbicara di luar giliran. Jika dia benar-benar menyembuhkannya, reputasimu sebagai dokter ilahi hanya akan menjadi gelar kosong. Keluarga Chu kami tidak pernah menyimpan orang yang menganggur. Hasil seperti apa kamu seharusnya jelas, kan? Jika desain, lelah. Jiang Tzu, apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Saya hanya memberinya akupunktur. Bagaimana saya tahu dia punya reaksi seperti itu? Akupunktur? Saya pikir kamu jelas memberinya afrodisiak, kan? Yang Mulia, metode orang ini sangat hina. Dia tidak punya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi evaluasi Dewa Medis. Saya usul untuk menghukum mati dia di tempat. Larang dia. Berarti kamu bisa meragukan keterampilan medis saya yang buruk, tapi kamu tidak boleh mencurigai karakter saya. Ibu saya mengajar saya sejak kecil bahwa seorang dokter harus punya belas kasih. Jika tidak ada etika medis, apa bedanya dengan pembunuhan untuk keuntungan? Di atas semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakinya sudah benar-benar pulih. Ini Palsu. Nah, ini pasti palsu. Bagaimana ini mungkin? Saya, Dr. Song, telah berpraktik seumur hidup untuk menyaksikan klan Putri Duyung datang ke darat. Bahkan jika saya mati, itu akan sepadan. Kaki-kaki ini sungguh sebuah karya seni. Teman muda, saya memang tidak salah menilai Anda. Ini mustahil. Bagaimana dia bisa benar-benar menyembuhkannya? Tidak. Ini bukan keterampilan medis. Itu penipuan, itu sihir. Toh, tepat. Anda tidak boleh percaya padanya. Hanya dengan menusukkan beberapa jarum secara acak, dan kaki bisa pulih. Ini bukan sihir hitam, lalu apa ini? Nak, kamu bermain kotor dan menggunakan taktik curang. Semuanya tak terkatakan tipu muslihat kotor. Ketika dia sakit tadi, kamu berharap bisa bersembunyi di bawah tanah. Sekarang dia sudah pulih, kamu muncul lagi. Dan bicara tentang sihir, takhayul tidak ada tempat di zaman modern. Jika kamu akan memfitnah seseorang, gunakan otakmu. Takut jika itu hanya akupunktur sederhana, lalu mengapa dia membuat suara seperti itu? Saya pernah mendengar ada sejenis jarum jahat digunakan oleh pejabat kuno untuk kesenangan. Penerimanya pulih dari semua penyakit, semua organ dalam senang, tapi itu menguras kehidupan, hanya menyisakan 3 hari untuk hidup.
Saya pikir anak ini sedang menggunakan teknik jarum semacam ini. Berani menggunakan jarum jahat, menang dengan cara tidak adil, itu sungguh mencoreng konferensi ini. Mengesankan, mulut kecil ini baru saja terbuka, dan sudah banyak argumen. Tanpa malu, bermain trik kotor kan? Masih berdebat? Penjaga, untukku patahkan tulangnya inci demi inci, dan jangan pernah izinkan dia berpraktik lagi. Melawan orang saya tepat di depan saya. Apakah kamu pikir saya tidak ada? Chu Yun Xiao, ini adalah wilayah keluarga Tang kami, dan kami juga sedang menyelenggarakan konferensi tabib ilahi. Kamu tidak berhak membuat keributan di sini. Aku tidak pernah menyangka wanita ini akan begitu gagah. Jika ada yang berani menyentuh kakak iparku, aku akan melawan mereka sampai mati. Tang Rushuang, apakah kamu sungguh-sungguh akan menentang keluarga Chu untuk seorang pria seperti ini? Sepertinya aku tidak pernah memberikan wajah baik padamu. Apa yang membuatmu berpikir? Kita berada di sisi yang sama? Tabib Ilahi Jiang adalah penyelamat keluarga Tang kami. Mengganggu Tabib Ilahi Jiang berarti membuat musuh dari keluarga Tang. Meskipun Raja Chu kuat, keluarga Tang kami tidak takut dengan pertarungan sampai mati. Keluarga Tangmu, apakah kamu pikir kamu layak bertarung dengan keluarga Chu? Bagaimana jika kita tambahkan Pulau Dewa Lautku ke dalamnya? Dewa Perang, maaf ya aku tidak berdiri dengan stabil. Tabib Ilahi Jiang baru saja membantuku berdiri. Kamu tidak akan marah, kan? Tidak marah? Sama sekali tidak marah. Apa yang ada pada Jiang Qi yang membuatmu membelanya? Dia baru saja menghina konferensi dengan sihir gelap. Tidak bisakah kalian semua melihat itu? Sihir gelap apa? Itu semua diwariskan padaku oleh ibuku. Penatua Yao berkata bahwa jarum 9 pemisah tulang ini adalah teknik yang hilang dari tabib ilahi dari masa lalu. Kamu bilang ibumu mewariskannya padamu. Apakah ibumu adalah tabib ilahi Jiang Ting Sui? Bagaimana kamu tahu? Siapa nama ibuku? Kalian semua memiliki ekspresi itu. Itu membuatku merasa canggung. Kamu baru saja bilang ibumu siapa? Jiang Ting Sui. Jiang Ting Sui. Tabib ilahi dahulu kepercayaan Ratu Tabib pelindung dahulu dari dinasti Xia besar. Yang hilang lama, Jiang Ting Sui adalah ibumu? Tidak juga. Ibuku tidak sehebat yang kamu katakan. Dia hanya seorang tabib desa. Tetapi dia terkenal di mana-mana. Cukup. Kamu anak nakal. Mencari kematian. Mengapa kamu marah? Maksudku ibuku, bukan ibumu. Dan kamu masih terburu-buru. Anak kecil. Tabib ilahi memegang gelar guru negara. Bahkan adalah saudara dekat Pangeran Chu dan Guru Ratu. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ibumu tabib desa. Beraninya dia bandingkan dengan yang tertinggi di dinasti Xia besar. Pak! Penjaga, bawa dia keluar segera dan berikan dia kepada anjing sekarang. Chu Yun Xiao, nama keluarga Jiang Qi adalah Jiang, bukan Chu. Di dunia ini, ada banyak orang dengan nama yang sama. Kenapa bukan hanya tabib ilahi yang disebut Jiang Ting Sui? Penjelasan itu masuk akal. Tidak, sekarang kamu jelaskan dulu kepadaku mengapa kamu ingin membunuhku lagi. Teman muda, berhenti berbicara. Nama itu tidak boleh disebutkan. Akan mengerti sekarang. Ibumu juga disebut Jiang Ting Sui. Senang. Dulu ibu mengambil cuci dan menghilang. Bagaimana mungkin anak manis seperti dia bisa menjadi saudaraku? Tetapi itu baik-baik saja. Ronde berikutnya adalah tentang membandingkan warisan. Ketika berbicara tentang warisan, aku memiliki dorongan garis keturunan tabib ilahi ibuku. Aku tidak bisa kalah sama sekali. Sayang kecil, di dinasti Xia besar berpraktik kedokteran, dasarkan pada senioritas dan peringkat, dan menekankan warisan. Ini bukan seperti siapapun bisa menyebut diri mereka tabib ilahi. Di ronde terakhir, beberapa orang buta bersikeras melindungimu. Baik, kalau begitu kita anggap seri. Ronde berikutnya kamu pasti kalah. Ini. Tuan Tang Tua, bukankah ini terlihat familiar? Ini adalah pohon naga berusia 1000 tahun yang diberikan secara pribadi oleh permaisuri kepada keluarga Chu. Apa? Awalnya ada 2 pohon naga, satu besar dan satu kecil. Yang besar ada di taman belakang permaisuri, dan yang kecil ada tepat di depan Anda. Kedua pohon naga ini berbagi akar yang sama, dan nasib mereka saling terhubung. Keluarga Chu saya telah berkembang pesat dalam tahun-tahun ini, naik secara stabil menuju kesuksesan. Anda semua telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan semuanya bergantung pada pohon naga ini. Sekarang, Raja Chu berada di Xia Agung, hanya kedua setelah 1 orang, dan di atas ribuan. Keluarga Chu adalah keluarga teratas di Xia Agung. Siapapun yang berani menentang putra mahkota sedang menuju jalan buntu. Pohon naga berusia 1000 tahun ini adalah pohon keberuntungan. Dalam hidup, mereka berbagi selimut yang sama.
dalam kematian, kuburan yang sama. Tapi orang suci telah hilang selama bertahun-tahun dan pohon naga ini telah layu bersamanya. Tapi pohon naga ini sudah mati. Mungkinkah? Benar. Pertanyaan kedua dari konferensi tabib ilahi adalah untuk menghidupkan kembali pohon naga. Macam Kemal kalian sepanjang cerita ini semakin misterius. Putra mahkota adalah keturunan langsung dari tabib ilahi penjaga. Dalam hal garis keturunan, tidak ada yang lebih mulia darinya. Jika dia mengatakan dia kedua, tidak ada yang berani mengklaim pertama. Maka saya harus mengucapkan selamat kepada putra mahkota terlebih dahulu. Apakah Anda tahu mengapa permaisuri memberikan pohon naga kepada keluarga Chu saya? Karena hanya seseorang dengan darah murni seperti ibu saya dapat memelihara pohon naga dan melindungi Xia Agung. Dan sebagai tabib ilahi, pikiran seseorang harus cukup murni. Meskipun saya bukan, tetapi di dunia ini hanya saya dan hanya saya sendiri, yang adalah putra Jiang Ting Sui. Bahkan setetes darah esensi ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda capai. Hari ini saya akan membuat Anda memahami apa artinya menjadi pemimpin seni medis, garis keturunan orang suci. Di masa lalu, ketika tangan suci menghidupkan pohon naga, ia hanya tumbuh 3 cabang. Dengan hanya setetes darah hati dari Pangeran Mahkota, pohon naga mendapatkan kembali vitalitasnya. Memang itu adalah garis keturunan Saint Medis. Meskipun Pangeran Mahkota bukan tubuh Saint Roh Obat, tetapi setetes darah hati ini cukup untuk membuktikan dalam hal ortodoksi. Tidak ada yang hadir dapat melebihi keluarga Chu. Keluarga Chu kali ini akan menghasilkan tangan suci lainnya. Pemimpin jalan medis seharusnya adalah keluarga Chu. Selamat kepada Pangeran Mahkota untuk memenangkan pemimpin jalan medis. Selamat Pangeran Mahkota. Jiang Ci, apakah kamu melihat dengan jelas? Ini adalah kekuatan Pangeran Mahkota. Bahkan jika kamu menjual racun tikus dan menjadi dokter ilahi yang tak tertandingi, kamu tidak dapat memiliki garis keturunan tangan suci. Ini adalah jurang antara kamu. Baiklah. Adkard Septuan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tetapi sekarang kamu membawa garis keturunan ke dalamnya. Apa hubungannya dengan jalan medis? Sayang, apakah kamu pikir konferensi Dewa Medis ini menilai apa? Ia tidak menilai idemu yang kecil tentang jalan medis kecil, tetapi menilai jalan medis yang besar. Obat rendah menyembuhkan penyakit, obat tengah mengobati orang, obat atas memerintah negara. Ia menilai bahwa Dewa Medis penjaga yang berkah dan perkasa. Dewa Medis penjaga yang berkah dan perkasa. Aku sudah selesai bermain, ayo pergi. Tunggu. Siapa yang bilang kamu bisa pergi? Datang sesuka hati, pergi sesuka hati? Penjaga. Nampaknya Tari Tepat menumpahkan darah. Kita tidak akan diizinkan pergi. Tidak mungkin. Garis keturunan Saint Medis adalah unik, tak tertandingi di dunia. Kecuali Saint Medis datang secara pribadi, kamu tidak bisa menang melawannya. Nanti, aku akan melindungimu. Lari sejauh mungkin. Aku tidak percaya pada takdir. Itu hanya setetes darah. Kamu? Sainz, kau anak kecil yang jahat. Beraninya kau menggunakan darah kotormu untuk mencemari pohon keramat. Jika pohon keramat layu, bahkan nyawa leluhurmu tidak akan cukup untuk menebus. Jaga mulutmu, atau aku akan mengirimmu menemui leluhurmu dulu. Dia tidak mengerti. Tetapi kau yang perkasa Dewa Perang Xia Agung, tidakkah kau paham? Pohon naga ini melambangkan nasib Xia Agung kita. Darahnya menetes di atasnya, menghina nasib. Ringannya menyebabkan bencana, beratnya membawa kejatuhan bangsa. Pangeran benar. Dia sedang mengambil nyawa semua di bawah langit sebagai lelucon. Tanggung jawab ini bukan sesuatu yang kau, Dewa Perang Xia Agung, dapat tanggung. Bahkan jika permaisuri datang, dia harus turun takhta dengan memalukan. Mencampuri nasib bangsa jika ada kecelakaan, sekali permaisuri menyalahkan kita, kita semua harus mati bersamanya. Dia melihat bahwa dia tidak bisa selamat. Jadi dia ingin menyeret kita bersamanya. Kita hancur! Ini harga untuk mencampuri nasib bangsa. Pangeran, hal mendesak sekarang adalah membunuhnya dengan cepat. Hanya dengan membunuhnya, kita dapat menghentikan penyebaran kemalangan. Bunuh dia. Baiklah, penjaga, tiriskan darahnya untuk menenangkan langit dan bumi atas nama permaisuri.
kayu kering bangkit kembali, naga emas muncul tiba-tiba. Lihat siapa lagi yang bisa menandingi kemurnian garis darah keluarga Chuku. Kalah, kita dikalahkan. Luo Yuan, sebentar lagi, aku akan menahan semua orang, kau lindungi Dr. Jiang, dan kirim dia ke Ratu. Ya. Tunggu. Naga emas sepertinya mencari sesuatu. Melilit dan melayang dia mencari tuannya. Aku adalah keturunan tangan suci, pasti dia mencari aku. Ini adalah naga emas keberuntungan keluarga Chuku, milik keluargaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini hanya garis darah Tuan Muda yang mulia. Dan pohon naga hanya mengenali keluarga Chu. Dan pohon naga hanya mengenali keluarga Chu. Mungkinkah di sini ada garis darah kedua keluarga Chu? Jiangzi, kamu lagi. Ini karena darah kotormu membingungkan naga. Menyalahkan aku lagi. Aku saya tiba di sini tidak lama. Aku harus membersihkan banyak kekacauan untukmu dan jatuh berulang kali. Aku mohon padamu. Punya malu, mau tidak? Diam. Kemunculan naga emas pasti akan mengganggu Ratu. Jiangxi, aku menasihatimu untuk menyerah dengan cepat. Jika tidak, ketika Ratu tiba, kau pasti mati. Sayang, ini semua salahmu. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Glenn semua terlihat seperti kelompok aneh. Aku akan memanggil polisi sekarang juga dan menangkap kalian. Halo? Kok ada sinyal lagi? Apa kamu benar-benar menginginkan nasib Daxia terkubur karena ketidakmampuanmu? Berhentilah berjuang, Luo Bingxin. Kamu tidak punya kesempatan. Saya belum kalah, saya masih memiliki secercah harapan. Kamu tidak punya harapan. Luo Bingxin, jangan paksa saya bertindak sekarang. Daxia, apakah benar-benar akan hancur karena saya? Ting Sue, kamu bilang, di manakah secercah harapan yang kamu tinggalkan untuk saya? Satu langkah menentukan dunia. Siapa yang memiliki keberuntungan sebesar itu? Hei. Sayang, wait, gak ada sinyal lagi. Lupakan. Kali ini saya mengalah, oke? Dokter ilahi apa? Beri saja padamu. Nasib berbalik, naga emas mengakui tuannya. Siapa kamu sebenarnya? Naga emas apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Siapa aku? Tanyalah dia. Aku tidak tahu. Siapa kau sebenarnya? Berhenti menggangguku, oke? Aku mohon padamu. Kau membuatku terlihat seperti orang gila. Hei, katakan padaku, apakah aku yang sakit atau dia yang sakit? Dr. Jiang, Dr. Dewa, kami tidak bermaksud menentangmu dengan sengaja. Kau adalah Dokter Dewa penjaga Grecia. Aku sama sekali tidak layak. Oh, aku bersalah. Aku seharusnya tidak meragukan Dr. Jiang. Tidak meragukannya. Sekarang, nasib Grecia kita sepenuhnya ada di tangannya. Dr. Jiang ini masih tidak tahu bahwa naga emas telah mengakuinya sebagai tuannya. Maka hanya ada satu kemungkinan. Dr. Jiang adalah tubuh suci roh obat sekali dalam 1000 tahun. Jika semua energi spiritual di dunia ini digabung adalah sebaskom air, maka Dr. Jiang adalah lautan. Setetes air menetes ke lautan. Apakah ada reaksi? Tidak sama sekali. Keberuntungan sebuah bangsa bahkan tidak dapat menyebabkan riak. Lalu betapa menakutkannya latihannya sebenarnya. Tang Rushuang, jangan kira aku tidak tahu trikmu. Kau telah mengemas anak ini sebagai dokter dewa yang tak tertandingi. Bukankah itu hanya untuk merebut jalur medis di konferensi Dewa Medis dan menentang keluarga Chu? Kau bisa menipu mereka, tapi tidak bisa menipuku. Dr. Jiang memenangkan tempat teratas di jalur medis adalah pantas. Kau seharusnya sekarang khawatir tentang dirimu sendiri. Kebetulan aku akan mengambil konferensi Dewa Medis ini untuk mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Pertunangan antara aku dan kau, Chu Yun Xiao, dibatalkan. Pada saat yang sama, sebagai Dewa Perang Grecia, aku akan mendirikan sekolah, membangun jalur dengan obat, untuk membuat setiap orang di Grecia sekuat naga. Mendirikan sekte. Konyol. Apakah Anda dapat izin keluarga Chu? Persetujuan suami saya sudah cukup. Lupakan saja. Bukankah itu hanya posisi tabib ilahi? Bagaimana jika saya biarkan Anda memilikinya? Yang mengendalikan semua jalan masih keluarga Chu. Kalian semua mencoba membalikkan keadaan dengan langkah ini? Itu khayalan. Lau Yao, ayo pergi. Hati-hati di jalan. Dr. Jiang, Anda sangat hebat. Lepaskan saya. Mencoba mencuri pria saya. Apakah Anda tahu cara menulis kematian? Saya... Dr. Jiang, dia sangat garang. Saya sangat takut. Atau bagaimana Anda bisa Scott White? Apa yang hebat tentang bisa bertarung? Apakah Anda punya uang?
Saya mungkin tidak sekaya Anda, tapi saya bisa menampar Anda sampai mati. Hei, cukup. Ya karena hal-hal sudah sampai sejauh ini, ya maka mari kita semua pulang ke rumah. Selamat tinggal. Ngomong-ngomong, ingat untuk memberi saya sertifikat penghargaan. Dr. Jiang, jangan pergi. Saya baru tiba di darat dan tidak punya tempat tinggal. Bisakah saya tinggal dengan Anda? Dan saya juga. Tidak. Dan Dr. Jiang memenangkan posisi teratas dalam pengobatan. Dia adalah tubuh suci roh pengobatan sekali dalam 1000 tahun. Ini menyangkut nasib bangsa. Saya harusnya buru-buru beritahu Ratu. Raja Chu kami telah melakukan semua yang Anda perintahkan, tetapi dia tetap menang. Membawa pergi Tang Rushuang sudah buruk, tetapi dia juga mengambil naga emas keberuntungan keluarga Chu untuk dirinya sendiri. Jika dendam ini tidak dibalaskan, aku bersumpah aku bukan manusia. Skema kecilnya tidak bisa disembunyikan dariku. Luo Bingxin. Ayah, maksudmu, di balik semua ini, semuanya diatur oleh kaisar wanita itu. Sejak ibumu membawa saudaramu dan menghilang, nasib negara Great Xia merosot. Tanpa bantuan Sacred Hand sebelumnya, posisi Luo Bingxin sebagai kaisar wanita penting. Dalam beberapa tahun terakhir, jika bukan karena keluarga Chu membantu kaisar wanita menyapu 6 penjuru, menstabilkan negara, dari mana kemuliaan kaisar wanita hari ini berasal? Siapa yang tidak tahu bahwa Raja Chu adalah kaisar malam sejati dari Great Xia kita? Ya, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi itu daripada Raja Chu. Kaisar wanita memerintahkan keluarga Tang menjadi tuan rumah konferensi evaluasi Dewa Kedokteran untuk mendukung boneka. Berpikir bahwa dengan mengambil tempat teratas dalam kedokteran, dia dapat menembus blokade keluarga Chu. Tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak memahami bahwa Jiang Tingsue tidak pernah pergi. Dia berada di sisiku. Karena ibu juga berada di pihak kita, bukankah konferensi melihat naga? Adalah pengunduran diri kaisar wanita dan penobatan raja baru. Aku telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Tetapi sebelum itu, kirimkan pengurus keluarga Huang Fuxiao ke Yunzhou terlebih dahulu dan hancurkan Jiang Qi sampai mati. Selain itu, jika Luo Bingxin tidak bisa menahan diri pergi, kita bisa membunuh mereka semua bersama-sama. Hidup Raja Chu, hidup, hidup! Dr. Jiang, saya merasa sakit dan lemah di pinggang dan lutut. Kaki saya lemah. Saya khawatir penyakit kaki saya kambuh lagi. Dr. Jiang, tolong bantu perkuat kondisi saya. Dapat saya makin, akupunktur yang diajarkan ibu saya seharusnya sudah menyembuhkannya sepenuhnya. Lihat, sisik ikan keluar lagi. Lalu saya akan coba lagi. Penyambungan tulang yang diajarkan ibu saya bisa berguna. Jangan lihat apa yang tidak seharusnya. Jangan sentuh apa yang tidak seharusnya. Hanya penyambungan tulang bisa membuat saya langsung mendapatkan 100 tahun latihan. Jika saya sering dipijat oleh Dr. Jiang, bukankah saya akan tetap muda selamanya? Saya perlu mencari cara untuk menyelesaikannya, agar tidak ada orang kasar mendahului saya. Jiang Tingsue adalah istri sah Chu Xiong. Bagaimana jika Mesir Kai punya anak laki-laki? Dia seharusnya bermarga Chu, bukan Jiang. Tapi Tingsue berkata, dia meninggalkan secercah harapan untuk saya. Mungkinkah? Tunggu. Jiang Si. Chu Si. Jiang Si. Chu Si. Rushuang, inikah putra naga naik yang kamu sebutkan? Dia jelas seorang pencinta wanita. Itu Jiang Qi, dia tidak seperti itu. Sebagai tabib ilahi yang melindungi Xia Agung kami, kehidupan pribadinya sangat kacau. Saya, Kaisar, akan melihat apa yang dia lakukan. Maaf kamu begitu genit. Jangan panggil aku begitu lagi. Terima kasih, Dr. Jiang. Aku akan berusaha tidak memanggilmu begitu lagi. Tulang dan urat butuh 100 hari untuk sembuh. Kakimu hampir pulih. Jadi jangan berpikir untuk berjalan. Saat kamu senggang, bantu aku menyiram bunga dan menanam beberapa tanaman obat atau semacamnya. Dengan tangan dan kaki sepertimu, berbaring di tempat tidur sepanjang hari tidak boleh. Baiklah, orang kantor lainnya datang.
Dr. Jiang membuka pakaian di siang bolong. Kamu punya selera yang halus. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku membantunya memperkuat pemulihannya. Kamu tidak percaya padaku? Aku percaya Dr. Jiang, tapi bukan pada beberapa wanita palsu. Dewa Perang, kamu tidak cemburu, kan? Kamu tidak akan memulai pertengkaran lagi, kan? Cemburu? Seolah-olah aku akan cemburu. Sialan wanita palsu. Ya cukup. Diam, kalian semua. Kalian berdua selalu mulai bertengkar begitu bertemu. Itu membuatku gila. Dia terlihat seperti... sangat mirip. Dia persis seperti Ting Sui, dipahat dari cetakan yang sama. Benar, dia adalah putra Ting Sui, satu-satunya harapan untuk Xia Agung kita. Ini. Mengapa kamu tidak berlutut ketika melihatku? Apakah dia tidak waras? Dia... Aista. Dia sangat cantik, tapi dia sakit. Sayang sekali. Cara bicara orang ini memancarkan aura kekaisaran. Mungkinkah dia yang sekarang ini? Saya dengar kamu memenangkan posisi medis tertinggi dan memiliki tubuh suci roh obat. Kebetulan, saya berencana pada upacara melihat naga mengumumkan identitasmu untuk menerima penghormatan dari semua negara. Bersiaplah untuk menggantikan sebagai dokter suci pelindung dari Xia Agung saya. Kaisar wanita itu agak terlalu terburu-buru, bukan? Sudah terlambat. Chu Xiong telah merencanakan hari ini selama 20 tahun. Karena dia sudah mengamankan posisi kepala medis dan adalah putra Ting Sui. Dia seharusnya dengan pantas mengambil posisi itu. Mungkin saya harus memberimu suntikan. Beraninya kau? Tahukah kamu bahwa saya... Raja Chu memang menebak dengan benar. Semua ini diorkestrasi oleh Luo Bingxin di balik layar. Sungguh Chu Xiong tidak bisa menunggu lagi. Kali ini aku datang untuk membersihkan semuanya untuk Raja Chu. Jika kalian berdua tahu apa yang baik untuk kalian, serahkan anak itu. Kamu Kasim tua. Aku akan membunuhmu, kamu Kasim. Tang Rushuang, terakhir kali saat kamu jatuh dari tebing, kamu berhasil selamat. Kali ini aku akan memastikan kalian semua tetap bersama, dan tak seorang pun dari kalian akan melarikan diri. Wang Fu Xiao, apakah kau mengabaikan aku? Aku menyebutmu permaisuri karena menghormati Anda. Jangan lupa, setelah upacara menonton naga berakhir, apakah kamu masih bisa hidup masih sebuah pertanyaan. Aku tidak ingin buang-buang kata denganmu. Serahkan anak itu. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Jika kamu tidak, apa yang tidak berani kamu lakukan, Raja Chu berani melakukannya. Dan apa yang tidak berani kamu bunuh, Raja Chu berani membunuhnya. Singkatnya, abdikasi permaisuri sudah dekat. Dan dunia ini adalah dunia Raja Chu. Ya bagaimana bisa ada Kasim tua? Relik dari era lama ini, bukankah seharusnya sudah punah? Beraninya kamu! Nak, kami adalah sesepuh dari Istana Pangeran Chu, sesepuh besar Huang Fu Xiao, bahkan telah mencapai tahap awal alam transformasi ilahi. Apakah kamu tahu bahwa kata-katamu cukup untuk membuatmu mati tanpa tempat pemakaman? Aku benar-benar sudah melihat semuanya sekarang. Raja Chu mendominasi seumur hidup. Namun dia sebenarnya memiliki anak sepertimu. Apa dia kau kacit? Kamu bahkan tidak tahu identitasmu sendiri? Baiklah, membiarkanmu mati tanpa tahu mengapa, itu juga sebuah keberuntungan bagimu. Mengingat kamu memiliki darah keluarga Chu, aku akan biarkan kamu memilih cara mati. Jadi kamu so sakit, kamu datang ke rumah orang lain, bahkan tidak mengetuk dan berteriak tentang bertarung, mengira aku patung tanah liat yang tidak akan marah? Dr. Jiang, apakah kamu akhirnya akan bertindak? Aku sudah lama tidak suka mereka. Pukul mereka. Maksudku... bisakah kita membicarakan ini? Mengapa harus menggunakan kekerasan? Anak Ting Sui cukup hebat. Mungkin ini adalah tubuh roh obat. Bagaimana jika kamu minta maaf dulu padaku, lalu aku minta maaf padamu, dan kita berdamai? Kamu menghina aku. Jangan keterlaluan. Apakah maksudmu? Kau harus minta maaf padamu dulu. Suara apa itu? Berberwebbing cultivator tingkat rendah. Berani memprovokasi Tuan? Elder Agung, ini sepertinya adalah binatang suci. Binatang suci? Apakah kamu mencoba mengatakan padaku, anak ini memelihara harimau putih? Hei, sudah cukup. Binatang suci? Itu hanya kucing biasa. Apakah kepala kalian juga kacau? Bagaimana dengan ini? Kamu datang ke sini dan ambil nomor, aku akan periksa kamu. Dan jangan khawatir, gratis. Aku akan bunuh kamu.
Karena kamu Kasim sialan. Jika aku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, apakah kamu pikir aku tidak akan marah? Percaya atau tidak, aku akan tampar kamu sampai mati. Aduh, Tuan telah melihat sisi burukku. Aku terlalu malu untuk menunjukkan wajahku. Dr. Jiang, kamu bahkan memelihara harimau putih? Aku. Apakah kamu sakit? Artinya itu bukan mimpi? Benar-benar ada harimau putih. Ting Sui berhati. Pemrin, putranya berhati bersih, tidak suka berkelahi atau bersaing, dan telah disembunyikan dengan baik olehnya. Jika suatu hari dia muncul di hadapanku, artinya dia telah masuk ke dalam permainan. Aku harus melindunginya, dan tidak boleh membiarkan Chushong memanfaatkannya. Baiklah. Kasihani aku, Tabib Suci, kasihani aku. Tabib Suci, kasihani aku. Tanda pulang dan beritahu Chushong, di upacara melihat naga besok, aku akan menunggunya di aula utama. Pergi. Apa yang saja di sini? Pingxin. Begitu Xiaoqi berhasil menyembuhkan nadi naga, semua ingatan bisa dihapus. Identitasnya. Sudah waktunya untuk memberitahumu identitas aslinya. Ikutlah denganku. Pergilah. Beritahu utusan dari 6 dunia dan umumkan ke seluruh dunia. Upacara melihat naga besok. Permaisuri turun takhta. Dunia berganti tangan. Mulai sekarang, Dacia tak akan ada permaisuri. Hanya kaisar. Selamat, Pangeran Chu. Hormat kepada Pangeran Chu. 20 tahun lalu, kamu membantu permaisuri untuk menjadi penguasa dunia dengan kekuatanmu sendiri, menopang rakyat, menanam pohon naga, dan memelihara urat naga. Bersama menciptakan era makmur Dacia. Dengan semua negara datang memberi upeti. Dunia memberimu gelar tabib ilahi pelindung, menikmati nama guru negara. Tapi apakah dia layak? Kamu bisa saja membantuku untuk memperoleh gelar kaisar, tapi kamu membantunya untuk menjadi permaisuri. Mengapa? Mengapa? Fakta membuktikan, tanpamu dia, Luo Bingxin, tidak bisa mencapai apapun. Ayah, ini, di sini, mungkinkah? Jangan khawatir, mulai sekarang, ibumu akan selamanya bersama kita. Baiklah, mulai besok, di pertemuan melihat naga, kita akan mengubur abu ibumu di bawah urat naga. Selanjutnya, aku akan mengambil alih Dacia. Tabib terbaik menyembuhkan negara, yang sedang menyembuhkan orang, yang terburuk menyembuhkan penyakit. Sejak orang bijak terakhir, Jiang Tingsue, hilang, nasib negara Dacia telah merosot. Hanya dengan menyembuhkan urat naga adalah kunci segalanya. Hari ini, kita khusus mengadakan upacara melihat naga untuk mengundang dunia, untuk menyaksikan Dacia memulihkan kejayaannya. Dr. Jiang ini adalah obat yang kudapatkan. Dulu menyembuhkan manusia ikan, menyembuhkan pohon masih bisa diterima. Tapi sekarang, mengobati batu, ibuku tidak mengajariku cara menyembuhkan urat naga. Ini di luar kemampuanku. Jika aku memberitahumu bahwa selama kamu menyembuhkan urat naga, kamu dapat menghidupkan kembali ibumu, apakah kamu akan melakukannya? Dr. Jiang, kamu selalu ingin mewarisi wasiat terakhir Tuan Tingsue untuk memajukan seni medis, kan? Sekarang bahwa utusan dari 6 negara berkumpul, ini adalah kesempatan terbaik. Jika kamu dapat menghidupkan kembali urat naga, semua orang akan tunduk. Tapi tidak bertanggung jawab. Kami tunduk pada Xia Agung, karena tangan bijak Jiang Tingsue dulu. Tapi setelah bertahun-tahun, kamu tidak layak lagi memerintah dunia. Saudari yang ku ketahui, dokter ilahi terhebat yang disebut-sebut ini hanyalah penjual racun tikus, dokter gadungan. Bagaimana dia bisa menyembuhkan urat naga? Seorang kaisar wanita agung sedang begitu sembrono untuk mempercayakan nasib bangsa kepada orang seperti itu. Maka jangan salahkan negara Fusang karena memberontak. Aku, negara Siam, juga memberontak. Aku juga memberontak. Memberontak? Dewa Perang Xia Agung ada di sini. Aku tantang siapapun untuk mencoba. Dr. Jiang, apakah kamu lihat? Jika kamu tidak segera bertindak, orang-orang ini akan merangkak di tulang punggung Xia Agung dan melahap kita sepenuhnya. Aku tahu kamu cemas, tapi jangan panik dulu. Setidaknya beri aku petunjuk tentang cara menyembuhkan urat naga. Nia sederhana. Cukup suruh Dr. Jiang menyalurkan keberuntungan ke dalam urat naga ini. Korbankan dirimu sebagai jantung. Lagi pula, darah dari tubuh suci roh obat melampaui segalanya di dunia ini. Sembuhkan naga nadi, konyol. Seperti yang diketahui umum, naga nadi dari Daxia merawat nasib dunia, apalagi satu orang, bahkan 400 juta orang yang berdiri di depan naga nadi akan terkuras kering. Ratu tidak kompeten, keberuntungan nasional Daxia memudar.
mencoba mendorong kambing hitam untuk menipu, angan-angan. Pertama intimidasi, kemudian rahmat. Betapa bagusnya tampilan strategi kekaisaran. Saya lebih percaya Raja Chu daripada percaya sampah. Ratu, turun tahta. Tapi bagaimana jika Ratu benar-benar bisa menyembuhkan naga nadi? Bukankah kita akan dibersihkan oleh Ratu? Lihat, ini adalah skema Ratu. Ini adalah nasib anak itu. Ratu, turun tahta. Turun tahta. Turun tahta. Naga nadi telah habis. Apapun yang mendekatinya akan terkuras kering. Apakah itu menakutkan? Jiangxi, selama kamu bisa menyembuhkan naga nadi, Daxia saya dapat memulihkan kemakmuran semua bangsa yang datang memberi upeti. Dan kamu, Jiangxi, juga akan dihormati oleh rakyat dan dihormati oleh semua. Jika kamu gagal, sejak itu, bangsa akan berhenti menjadi bangsa, kelaparan akan menyebar kemana-mana. So, Ya, itu adalah kamu. apakah saya gila atau dunia gila? Ibumu berkata, jawaban untuk semua ini terletak di batu itu. Jiangxi, jika kamu berani, silakan. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan dikeringkan oleh naga nadi. Mencoba atau memprovokasi saya, ya. Dalam hidup saya, ada dua hal yang tidak saya terima. Pertama, saya tidak menerima pemberian. Kedua, saya tidak menerima ancaman. Jiangxi, ingat ini, ditempa oleh api fana, seseorang melambung dan berubah. Dikukus oleh energi manusia, ia menembus tulang dan urat. Kamu adalah harapan Daxia saya, dan kunci untuk menyembuhkan naga nadi. Bermain judi sedikit, sepeda menjadi sepeda motor. Matahari dan bulan redup, darah naga menodai bumi. Ini adalah naga nasib negara. Jiangxi, kau bodoh. Sudah kusuruh pergi, kau tetap pergi. Dengan nasib negara tahu kau akan berubah menjadi debu seketika. Baiklah, itu menghemat masalah Raja Chu. Dr. Jiang, hati-hati. Dia adalah harapan Great Xia. Jadi begitulah. Dia sebenarnya tidak terkuras habis. Urat naga sedang diperbaiki. Orang ini benar-benar tubuh suci. Tidak mungkin. Aku tahu Dr. Jiang pasti punya cara. Nasib negara semua bergantung pada Jiangxi. Dia adalah urat naga, dan urat naga adalah dia. Ting Shui benar. Jiangxi, dia meninggalkan secercah harapan untuk Great Xia. Ibu Ratu, kasihanilah. Raja Chu, semua adalah konspirasi Anda. Hari ini, aku akan menyelesaikan hutang satu persatu. Selesaikan hutang. Luo Bingxin, biarkan aku lihat. Bagaimana rencana Anda menyelesaikan hutang? Raja Chu sudah tiba. Dia bisa kendalikan naga emas dan Chu Xiong telah menjadi sekuat ini. Ikat naga emas dan kendalikan nasib negara. Ini bagaimana mungkin? Saya tidak bisa pahami kekuatan Raja Chu yang buktikan dia sudah di atas saya. Chu Xiong, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin dunia kacau? Dunia yang kacau. Hanya buktikan ketidakmampuanmu, permaisuri. Nasib dinasti Xia telah jatuh. Kamu adalah pendosa sejati dunia. Sekarang satu-satunya jalan adalah turun takhta dan serah pada yang layak. Dunia ini belum milikmu untuk putuskan. Sebius kalah. Lalu, menurutmu dunia milik siapa? Raja Chu naik takhta. Dan permaisuri turun takhta. Raja Chu naik takhta. Permaisuri turun takhta. Jika bukan karena keluarga Chu dukungmu, dan kaulah permaisuri, kedamaian dan kemakmuran saat ini, sekarang, dukung boneka, berpikir kamu ambil alih jalan medis. Bisakah kamu lawan keluarga Chu? Chu Xiong, buka matamu lebar dan lihat jelas siapa dia. Boneka, dulu, jika Jiang Tingsue tidak bawa dia pergi, dia sudah mati saat bayi. Ayah, maksudmu? Dia adalah Chu Qi? Dia adalah yang sah putra keluarga Chu, saudaraku sendiri. Sayang kecil. Lingkungan tentukan segalanya. Dia dari lumpur, pendaki berkaki lumpur. Benar-benar takutimu seperti ini? Sayang kecil. Jiangxi sebenarnya putra Raja Chu. Raja Chu tahu bahwa Jiangxi adalah putranya sendiri, tapi berulang kali perintah kita bunuh dia. Raja Chu ini... Chu Xiong, bahkan harimau buas tidak makan anaknya. Kamu benar-benar sentuh milikmu sendiri, istri dan anak? Apakah kamu manusia? Semuanya diam. Chu Xiong, dia langkah ke puncak alam transformasi dewa. Saya bukan tandingannya lagi. Sekarang, saya beri kamu kesempatan. Tunduk pada saya atau mati.
Namun sekarang, kekuatan Raja Chu telah meningkat pesat dan jika ia menjadi kaisar, kita akan semakin sedikit kemampuan untuk melawan. Adapun anak itu, aku sama sekali tidak percaya bahwa ia mampu menyembuhkan naga Vena. Ratu sudah kehilangan kekuatannya. Aku menyerah. Aku tidak peduli hidup mati orang lain. Tapi kau agak istimewa. Selama kau berlutut dan panggil aku ayah sekali, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Setelah aku menguasai Daxia, aku bahkan bisa menjadikanmu pewaris. Tubuh suci roh obatmu, bagiku, hanya pelengkap saja. Ini adalah kemuliaan tertinggimu. Jelaskan secara rinci. Dr. Jiang, jangan percaya dia. Dialah yang menyakiti ibumu. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Tang seperti belalang setelah musim gugur, membuatmu menikahi putraku. Karena kau masih agak berguna. Ketika aku menelan naga Vena dan mencapai dominasi tertinggi, aku pasti akan membuat keluarga Tang menderita selamanya. Lihat, kekayaan, kekuasaan, wanita cantik, selama itu yang kau inginkan, mereka semua akan menawarkannya padamu dengan sukarela. Mengapa? Karena margamu Chu. Kau adalah putra keluarga Chu. Kau memilih menjadi nomor 2 setelah 1 di atas 10.000. Atau memilih mati dengan ratu yang tak berguna ini bersama? Aku pikir kau harus tahu cara memilih, kan? Chuzi adalah putra Raja Chu. Raja Chu memiliki banyak pasukan dan sepenuhnya menguasai Daxia, Jiangxi. Bagaimana mungkin ia melepaskan status mulia ini untuk berjudi dengan kami? Chuzi, selama kau kembali ke pelukan ayahmu, aku bisa melupakan masa lalu. Darah yang mengalir di pembuluh darahmu adalah garis keturunan keluarga Chu. Kau seharusnya menjadi pewaris keluarga Chu. Selama kau tidak menghalangi jalanku menjadi kaisar, aku bisa memberimu banyak kekayaan dan kehormatan. Kembalilah. Jiangzi, jangan. Poin sanubaraga laisa babakna. Ada selama bertahun-tahun, aku selalu diremehkan oleh orang lain. Hai. Kakak, kami salah. Ya, selama kau panggil aku ayah sekali, mereka yang pernah menindasmu. Selama kau beri perintah, banyak orang akan membantumu menghancurkan mereka. Jadi, jangan yang terburu-buru. Orang tua, sekarang margaku Jiang. Aku dipanggil Jiangxi. Anak, saya tahu kau membenci saya, tapi pemenang mengambil segalanya. Ketika kau mencapai posisi saya, kau akan mengerti bahwa kematian 1 atau 2 orang tidak berarti apa-apa. Tidakkah kau bahkan mengerti ini? Nilai-nilai kita tidak sejalan. Memiliki ayah tambahan tiba-tiba, jika itu adalah kau, bisakah kau menahannya? Sejujurnya, saya tidak suka menjadi anak. Saya juga ingin menjadi ayah. Cobalah. Jika anda ada yang selain, saya akan merepotkan sedikit. Jiangxi memiliki pikiran yang jernih, berbeda dari Chu Wang. Jadi bagaimana mungkin dia bersekongkol dengannya? Tapi Chu Wang sekarang memegang semua kekuasaan. Jiangxi, apakah dia benar-benar mampu? Anak yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kau benar-benar pikir saya tidak berani membunuhmu? Kemarilah, berlututlah. Saya bisa menyelamatkan nyawamu. Dan kau bisa terus menjadi pangeran mahkota. Jika tidak... Kita lagi jika tidak. Orang tua, jika kau benar-benar suka menjadi ayah begitu sangat, saya akan pergi ke panti asuhan dan memilih satu untukmu. Hari ini kau meminta kematian. Kalau begitu, cobalah. Tingkat apa yang telah dicapai Chu Xiong sebenarnya? Mengapa saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali? Chu Xiong. Sampah adalah sampah. Kekayaan yang luar biasa ini, kau bahkan bisa menolak. Tidak heran orang lain memandang rendahmu. Tidak perlu ayah bertindak. Saya akan membunuhmu sendiri. Jika keluarga Chu ingin kau mati pada jam ketiga, siapa yang bisa membuatmu hidup sampai jam kelima? Dr. Jiang, lari cepat. Bagaimana ini mungkin? Kau pikir siapa dirimu? Ayah, selamatkan aku. Menjaga orang tak berguna sepertimu, apa gunanya? Chu Xiong benar-benar sudah gila. Dia bahkan menyingkirkan anaknya sendiri. Keluarga Chu kami tidak membesarkan orang tak berguna. Sepertinya aku tak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Apa yang terjadi di sini? Seorang pria yang satu kakinya di liang kubur, mencoba naik seperti orang lain. Orang tua, Anda bicara sebesar usiamu. Semua seni bela diri di dunia, di depan tubuh suci roh obat, sama sekali tidak cukup. Hahaha. Chu Xiong, dengan Dr. Jiang di sini, kau tak akan berhasil. Jangan terburu-buru. Setelah aku menyerap nadi naga, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan selamat. Ini Jiang Tingshu,
Kau menolak membantuku bahkan sampai mati untuk merebut Nadi Naga. Tidak apa, aku akan membunuhmu lalu merebut Nadi Naga. Dengan cara ini, aku bisa memiliki tubuh suci roh obat dan menyerap Nadi Naga. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku nanti. Gila. Chu Xiong benar-benar gila. Menggunakan sisa-sisa orang suci medis pelindung negara untuk merebut Nadi Naga. Begitu Raja Chu merebut takhta kaisar, maka penguasa dunia selamanya akan menjadi keluarga Chu. Setelah saya menjadi kaisar, saya akan membuat kamu tunduk kepada saya selamanya. Kamu ingkar janji? Kami setuju membantu kamu mendapatkan takhta kaisar, dan kamu akan membiarkan negara kami merdeka. Tetapi kamu sebenarnya ingin memenjarakan kami untuk selamanya. Kamu menggunakan abu istri kamu sendiri untuk membuka jalan ke takhta. Chu Xiong, betapa kejamnya kamu. Negara saya, Fusang, menolak bekerja sama dengan kamu. Negara kami juga menolak. Negara kami sama-sama menolak. Hayo pergi. Kira kamu bisa pergi? Jiang Zi, hentikan dia segera. Luo Bingshen, kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Jadi hari ini, saya akan membuat kamu menonton tanpa daya saat saya mengambil segalanya darimu. Di bawah langit, saya adalah kaisar. Ini adalah kekuatan naga Vena. Setelah Dr. Jiang mengizinkan Chu Xiong menyerap naga Vena, negara akan hancur tanpa bisa diselamatkan. Diam. Naga sejati telah muncul dan telah mengakui hak saya atas takhta. Penguasa seluruh bawah langit. Hanya bisa saya, Chu Xiong. Jiang Tingshui, apakah kamu lihat? Chu Xiong sedang menyerap naga Vena. Dia menyuling keberuntungan Great Xia. Selama ini, Dia tidak pernah mencari takhta, tetapi keabadian abadi di dunia ini. Benar, saya adalah keberuntungan nasional. Saya adalah keberuntungan dan bencana. Orang tua bodoh. Dan kau benar-benar percaya kedua ada yang bisa mengatasi kamu. Begitukah? Dr. Jiang, Anda harus pergi sekarang. Anak tidak berbakti. Setelah saya menyerap naga Vane, saya akan membuat Anda seperti ibumu, ditekan selamanya. Beraninya kau. Di zaman dahulu 9 naga mengatur air, dan sekarang ada 9 naga untuk memperpendek naga Vane. Apa yang kamu inginkan? Itu dia, otot yang memberikan akupunktur pada Great Xia kita, dan sekaligus melonggarkan tulangmu. Jago pertama ke jarum kebangkitan. Untuk dibuat Great Xia kita memiliki pemerintahan yang baik dan membawa perdamaian ke negara. Jarum kedua, jarum kebangkitan musim semi. Dengan semua hal berkembang dan cuaca yang menguntungkan. Adapun jarum ketiga, jarum penakluk naga, naga raksasa bangun, dan Great Xia makmur. Pria tampan, kamu tidak perlu 6 jarum. 3 kuada cukup. Tapi saya akan tuntas dalam kebaikan saya. Aku akan melihatnya sampai akhir. Saya akan memberimu 6 jarum lagi. Siapa sebenarnya kamu? 9 pilar naga ini menekan 9 bangsa dan meredam selama ribuan tahun. Mengkonsolidasikan kemakmuran abadi Great Xia kita. Jiang Tingshui, sudah waktunya bertemu. Tingshui. Sage pelindung negara. Hormat, Tuan Sage. Hormat, Tuan Sage. Jiang Tingshu, bukankah kamu sudah mati? Jiang Tingshui, kita tidak pernah memiliki hubungan ibu anak. Kamu pernah menyelamatkan negara. Sekarang aku menyelamatkanmu. Terima kasih, Sage, atas belas kasihnya. Jiang Zi adalah seorang sage? Apa yang salah saya lakukan? Seni pengobatan, papis yang bersuara di langit dan bumi, menguasai penyakit dan kematian, membutuhkan hati yang penuh kasih sayang untuk tetap murni, mengetahui jalan surgawi, memiliki wujud Dao yang murni, kasih sayang menyelamatkan dunia. Jiang Qi, siapa dia sebenarnya? Dia kemungkinan sudah di luar jangkauan kita. Meskipun dia adalah saja pengobatan, dia adalah anak saya, Chu Xiong. Setelah aku mengambil naga urat, singgasana kaisar akan menjadi milikku. Kamu akan membunuh ayahmu? Dengan feel iblis dalam dirimu, akan nyata nafsu akan kekuatan di hatimu. Aku akan menjebakmu di bawah naga urat ini, selamanya tanpa reinkarnasi. Tidak. Singgasana ini milikku. Semuanya sudah selesai. Keberuntungan Daxia telah kembali ke puncaknya. Tapi cintaku baru saja tumbuh, tiba lalu lenyap. Sekarang harus memiliki mimpi. Jika tidak ingin tak ada beda dengan ikan asin. Aku. Kalau bukan sekarang kau mencetafetkan itu,
Aku mungkin sudah mati lama. Jiang Tingxue hidup sage pengobatan. Hidup sage pengobatan. Musim semi kembali ke dunia.